Di tengah dunia pasca kiamat, karakter utama kita Lee Hyun Sang menemukan sebuah rumah hiburan. Begitu dia melangkah masuk, dua bidadari duniawi langsung mengawalnya turun ke ruang bawah tanah. Di bawah sana, dia melihat para pemburu elit seperti dirinya dan beberapa wanita di rantai yang siap bermain kasar. Towok kita mengira dia baru saja menemukan tambang emas. Seorang wanita mendekatinya, dan hanya dengan beberapa patah kata, dia berhasil membujuknya masuk ke kamar pribadi. Di dalam kamar itu, ada satu gadis lagi yang siap bergabung dalam kesenangan. Lee Hyun Sang merasa seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Saya sangat tidak menyarankan kalian menonton bagian ini di televisi bersama keluarga, karena saat si rambut coklat keluar sebentar, gadis nakal itu memberikan tatapan super menggoda yang memberi kode bahwa dia butuh dihukum. Setelah bertahun-tahun hanya membunuh monster, akhirnya dia bisa menikmati malam yang penuh kenikmatan. Karakter utama kita langsung bersemangat, mengeluarkan cambuk, dan mengayunkannya tanpa ampun hanya untuk pemanasan sebelum pertempuran sesungguhnya di atas ranjang dimulai. Namun tiba-tiba, lengan wanita itu berubah menjadi cakar tajam dan dia menjelma menjadi monster mengerikan. Sekarang setelah wujud aslinya terungkap, dia malah berteriak meminta bantuan. Semua gadis seksi langsung berlarian, dan mulai berubah wujud juga. Si laba-laba mengaku sudah sering mencabik-cabik para Scavenger sebelumnya, sementara si lebah kecil berpikir cowok ini tidak akan sanggup bertahan. Entahlah, kalau kalian, tapi kalau saya sih tetap maju terus dalam wujud begitu. Mereka semua menyerang bersamaan, mengepungnya, tapi karakter utama kita sudah menghabiskan seluruh masa kiamat untuk berburu monster. Jadi, dia hanya tersenyum, mengeluarkan jimat dari tangannya, lalu melepaskan ledakan listrik yang dalam hitungan detik mengubah monster seksi itu menjadi panggangan. Pemimpin mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Gawok itu menyapu bersih isi ruangan tanpa menggunakan kekuatannya sendiri. Mereka punya rencana licik untuk memancing orang-orang dengan janji menjadi santapan malam. Padahal sebenarnya mereka yang ingin memangsa pelanggannya. Sayang sekali mereka sedang sial karena karakter utama kita adalah seorang Scavenger. Scavenger adalah sebuah faksi berisi orang-orang kuat dengan kemampuan gila dan fisik luar biasa yang menyelesaikan semua masalah di dunia. Ketika bumi hancur akibat bom nuklir, dunia ini diselamatkan oleh Kapten Van Xiaoyu. Berbekal semua pengetahuan dan keahliannya saat ini, dia berhasil mengumpulkan banyak sekali barang curian. Dia mengambil inti energi di dalam tubuh pemimpin monster itu, pulang ke kota Jindu, mengunci pintunya dengan rantai yang cukup tebal untuk mengikat binatang buas raksasa, lalu tidur sambil memeluk inti tersebut. Namun anehnya, setiap kali dia terlelap, dia terlempar ke dunia kultivasi misterius yang penuh dengan naga, tengkorak raksasa, dan binatang legendaris. Itulah kemampuan khususnya, dan begitulah cara dia mengumpulkan begitu banyak barang langka. Sesosok entitas aneh berbentuk boneka sudah menunggu di sana, menyambut sang pemimpin sekte yang baru kembali. Melihat tempat ini, karakter utama kita teringat saat pertama kali dia tiba di dunia ini, terbangun di tengah tumpukan mayat yang energi kehidupannya telah terkuras habis. Dengan bangunan melayang yang dipenuhi duri raksasa tepat di hadapannya, kepalanya mendadak pusing saat menerima memori pemilik tubuh aslinya, yang ternyata hanyalah orang biasa yang menghabiskan hari-harinya menggali harta karun demi sekte. Pemimpin sekte itu berlagak seperti orang suci, padahal kenyataannya dia memperlakukan para muridnya bagaikan hewan ternak demi memuaskan ketamakannya. Setelah menyerap seluruh energi kehidupan mereka, jasad mereka dibuang begitu saja, layaknya tumpukan sampah tak berguna. Cowok kita mulai mendapatkan lebih banyak memori, namun kali ini menampilkan seorang pria tua yang menjelaskan kejayaan masa lalu. Saat para master berkuasa layaknya dewa atas segalanya. Dunia kala itu dipenuhi oleh para petarung dan master tingkat tinggi. Zaman dulu, iblis dan manusia hidup berdampingan mencari kekuatan tanpa perselisihan. Sebelum akhirnya energi spiritual mengering dan mengubah dunia menjadi kekacauan murni. Demi menghindari kehancuran total, sang pemimpin menggunakan jurus terlarang untuk menyegel seluruh markas dalam perisai energi dan mengubur sekte tersebut di bawah tanah. Menanti sosok legenda yang akan membangkitkan mereka kembali. Alih-alih dewa dari masa lalu, sekarang yang tersisa hanyalah sekelompok kultivator aneh berkedok jalan kebenaran. Padahal mereka melahap jiwa serta darah orang tak bersalah demi meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Pemilik asli tubuh Lee Hyun Sang dulunya sangat lemah dan hampir tidak memiliki kekuatan bertarung,
Namun sebelum dijadikan tumbang, dia menerima gelang giok kuno beserta koordinat menuju jalan masuk rahasia sekte tersebut. Mengikuti rute rahasia tersebut, dia kembali ke tempat pembuangan mayat di mana dia pertama kali terbangun di dunia itu. Di tempat yang sama, dia menemukan sebuah sumur gelap dan gelang itu menuntunnya. Saat dia turun ke bawah, dia tiba di area yang cukup mencurigakan, lalu berhadapan dengan monster tulang raksasa ciptaan kebencian murni. Namun cowok keren kita menyadari sesuatu. Berdiri langsung di hadapan tangan raksasa tengkorak itu, Wei Yun Sang merapalkan mantra warisan si pria tua untuk mematikan sistem keamanan. Kepala sang monster mulai bersinar terang lalu terbelah menjadi beberapa bagian. Kepala monster itu berubah menjadi tengkorak biasa dan mulai berputar cepat, hingga membentuk sebuah portal dimensi. Tanpa ragu, dia langsung melangkah masuk ke dalam pusaran portal mistis tersebut. Gaya berdirinya mendadak mirip Netero dari Hunter kali Hunter, sebelum akhirnya muncul di area gelap dengan istana bawah tanah Maga di hadapannya. Kabut merah perlahan naik, dan menjelma menjadi gadis yang ditemuinya tadi. Dia menjelaskan bahwa sebagian kesadarannya telah disegel di dalam gelang tersebut, dan baru terbebas saat Lei Yun Sang mencapai kuil ini. Di sana, dia menceritakan kisah lengkap pendiri sekte pertama, seorang jenius yang menciptakan teknik kultivasi penggabungan kekuatan manusia dan kekuatan iblis. Ketika pasukan monster menyerang dan menjajah segalanya, dia menghadapi pasukan tak terbatas itu sendirian hanya dengan 2 jurus saja. Jurus pertama memusnahkan hampir seluruh iblis seketika dengan cahaya murni. Jurus kedua memanfaatkan iblis untuk menghancurkan iblis lainnya. Meski begitu, jumlah mereka tiada habisnya, hingga akhirnya dia mengorbankan dirinya demi menyegel seluruh lembah. Sebelum tiada, dia mengirim gelang giok tersebut keluar beserta pesan rahasia, berharap seseorang datang meneruskan warisannya. Sekarang, setelah peri abadi kecil itu terbangun, karakter utama kita resmi menjadi pemilik baru kuil ini. Kini dia menyadari bahwa energi nuklir dan energi spiritual pada dasarnya adalah hal yang sama. Si peri abadi kecil bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi karakter utama kita hanya meminta tempat nyaman untuk tidur siang. Gadis itu membawanya ke tempat istirahat dan berjanji akan melindungi tuannya. Selama tertidur, dia memejamkan mata lalu terlelap. Tetapi saat terbangun kembali, dia sudah berada di sofa rumahnya sendiri dan gelang itu ikut bersamanya. Pria ini mendadak jadi pengelana dimensi hanya bermodalkan tidur saja, keren banget kan? Dia menyadari benda apapun yang digenggamnya saat terlelap akan ikut terbawa bersamanya. Dia menguji teori tersebut menggunakan kristal nuklir, membuat si peri abadi kecil hampir pingsan karena kemurnian energinya yang luar biasa. Dia menjelaskan bahwa ini adalah baterai yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kuali kelahiran kembali. Artefak tersebut adalah pusaka paling curang yang pernah ada. Digunakan untuk memberikan raga fisik kembali bagi para murid sekte yang kini hanya tersisa jiwanya saja. Jiwa mereka telah tersegel di dalam sana selama 1000 tahun lamanya dan kini karakter utama kita hampir memiliki pasukan kultivator pribadinya sendiri. Bocah ini tidak sabar dan langsung menyuruh agar kuali segera diaktifkan sambil memasukkan seluruh persediaan kristalnya sekaligus. Dia bahkan bercanda kalau hal ini mirip seperti sedang membuka peti harta dalam jin. Namun si peri abadi memperingatkan bahwa segalanya akan menjadi liar. Tiba-tiba, kuali meledak dalam kobaran api dan feniks api raksasa bangkit dari abu. Kejadiannya begitu cepat, tetapi cowok kita mampu menahan serangan tersebut dengan sangat mudah. Sesosok bayangan misterius muncul di tengah kobaran api besar, dan karakter utama kita langsung mencengkeram erat lehernya. Gadis cantik yang diselimuti api itu heran kenapa cowok di depannya tidak hangus terbakar. Dia langsung menyadari bahwa pemuda tersebut mengenakan gelang giok pusaka, sementara karakter utama kita hanya mengamati sekutu barunya ini. Dia mundur perlahan karena kebingungan sebab guru lamanya telah lama tewas, membuatnya penasaran apakah bocah ini adalah reinkarnasi sang guru yang asli. Dia bertanya mengapa dirinya dipanggil, lalu karakter utama kita menjelaskan rencana besar untuk membangun kembali sek dan naik ke puncak kejayaan. Namun dia menolak, karena menganggap hal itu membosankan, hingga si peri kecil langsung menggigit kepalanya, agar dia tidak bertingkah lagi. Gadis itu sangat marah, dan menyuruh semua orang pergi ke neraka, berteriak bahwa tidak ada yang bisa mengaturnya lagi. Tetapi karakter utama kita memegang kendali penuh, dan menggunakan rantai kutukan, untuk memberinya pelajaran berharga. Melihat rantai tersebut, dia bertanya, bagaimana cara cowok itu bisa mengendalikannya. Dia menyadari,
bahwa seluruh jiwa di sana terikat langsung ke gelang gioknya, membuat peri abadi kecil tercengang melihat keberanian luar biasa bocah ini. Dia memperingatkan bahwa jiwa-jiwa itu adalah milik para iblis penguasa masa lalu, yang hanya takut pada sosok sang master sekti kuno. Tampaknya warisan kekuasaan mutlak tersebut kini telah jatuh sepenuhnya ke tangan karakter utama kita. Si MC lagi memegang tali kekang spiritual sementara si immortal kecil menyuruh si gadis kucing menyebutkan nama dan perannya. Dia mengaku dulunya adalah roh penempat tingkat tinggi, tapi cowok kita langsung mengancam kalau dia tidak berguna, dia bakal didaur ulang jadi kristal nuklir. Gadis itu panik, dia langsung memuntahkan semua barang langka yang dia sembunyikan selama ini. Cambuk, jimat, dan pedang melayang kemana-mana, tapi si immortal kecil langsung bilang kalau semua barang itu cuma sampah rongsokan. Dia berpura-pura ingin menghabisi makhluk malang itu, membuat si gadis kucing memohon dan berjanji akan melakukan apa saja demi sekte. Dia setuju, tapi memperingatkan kalau sampai berbuat salah, dia bakal diusir. Kembali ke masa kini, cowok kita siap menguji sistem pembuatan barang sekte. Cowok kita bertanya apa kristal nuklir bisa jadi bahan bakar, membuat si gadis kucing syok melihat kemurnian energi spiritual dadakan itu, dan dia sangat senang akhirnya bisa menempa sesuatu lagi. Dengan cekatan, dia memulai ritual di tengah kobaran api menggunakan teknik penumpaan api cair untuk mengubah barang rampasan menjadi kekuatan. Hasilnya adalah jimat langit elang bayangan, dan dia menyerahkan item langka pertamanya kepada si MC. Si MC menganggap barang itu agak biasa saja dan langsung bertanya cara mendapatkan item legendaris. Lalu gadis kucing itu menjelaskan, kalau untuk itu, modal mana yang dikeluarkan harus sangat besar. Dia mengaktifkan mode turbo teknik penempaannya, dan kali ini, yang keluar adalah benih misterius. Si immortal kecil mengenali benda itu, dan menyebut buahnya sangat luar biasa. Tapi karena terlalu memaksakan diri, Firecrow langsung pingsan. Gadis malang itu belum makan 2 hari, dan menghabiskan semua mananya untuk menempa. Jadi cowok kita tidak meninggalkannya di tanah, dan menggendong sekutu barunya ini untuk beristirahat di pangkuannya. Dia bakal baik-baik saja, tapi sekarang beban makan si MC bertambah satu lagi. Makhluk malang itu tidur sangat nyenyak sampai alarm kiamat pun tidak akan bisa membangunkannya. Si MC menyadari makhluk hidup tidak bisa melewati portal antar dunia, tapi kemudian dia mendapat ide cemerlang dan memutuskan langkah terbaik adalah memanggil lebih banyak orang untuk membantu. Immortal kecil tidak begitu paham logikanya, tapi siapa dia sampai berani mempertanyakan sang admin? Kuali kebangkitan mulai berguncang hebat seperti mixer tua, dan tiba-tiba, 2 roh raksasa memulai pertarungan PvP sengit di dalamnya. Ternyata itu naga melawan serigala, yang saling adu jotos tanpa alasan jelas. Cowok kita tidak punya waktu untuk kekacauan ini, dan langsung melepaskan rantai penyegel untuk menjinakkan 2 waifu baru tersebut. Di saat itulah, Firecrow akhirnya terbangun, dan melihat si MC langsung membuat masalah tanpa membuang waktu. Dia langsung mengenali keduanya dan sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Cowok kita dan si immortal kecil kebingungan setengah mati. Jadi dia menjelaskan kalau mereka adalah saudara naga, wanita tercantik di sekte kuno dulu. Katanya mereka berdua tidak pernah akur dan terkenal sangat bertolak belakang. Di sanalah mereka, Kang Liluli dan Kang Mingxia, terikat rantai dengan wajah penuh kekesalan. Si immortal kecil kehilangan kesabaran dan menyuruh mereka berhenti main-main, lalu menghormati master baru sekte. Si biru memutuskan menguji kehebatan bocah ini dan mendekat sangat rapat. Kalau itu saya pasti langsung lupa nama sendiri. Sambil membelai manja, dia berkata kalau cowok kita belum tahu apa-apa soal teknik Taois. Dia menawarkan untuk mengajarinya kultivasi ganda. Waduh, kalau emak kalian lewat sekarang, bisa gawat ini. Tapi saudara perempuannya yang berbaju merah tidak berniat membagi sang master dengan siapapun. Sambil menyombongkan diri sebagai pembunuh elit, dia merasa dialah yang pantas menjadi instruktur resmi, namun pada akhirnya, wajahnya juga memerah padam saat menawarkan les privat yang sama persis. Firecrow menyarankan mereka bertarung untuk menentukan siapa yang mendapatkan master, tapi keduanya langsung menyuruhnya pergi. Si MC yang sudah tidak sabar berkata prioritas sekarang adalah mengatasi kelaparan semua orang. Dia menunjukkan benih legendaris itu, dan Ming Xiao hampir saja pingsan saat mengenali bendanya. Ming Xiao menjelaskan kalau pohon aneh ini hanya tumbuh di tanah penuh mayat dan energi jahat. 2 dewa dijamin didapat, tapi untuk itu,
CMC butuh tanah terkutuk. Satu-satunya jalan adalah pergi ke alam menyeramkan, tempat yang menurut ingatan pemilik sebelumnya dipenuhi roh jahat yang mengincar nyawanya. Dia menyuruh gadis-gadis itu istirahat. Dan jujur saja, melihat pemandangan seindah ini, saya pun enggan pergi bertarung. Towok kita juga perlu mencari lebih banyak kristal di dunia kiamat. Jadi sekalian saja dia tidur sejenak. Tapi tampaknya, ada seseorang yang tidak ingin membiarkannya tidur nyenyak. CMC terbangun karena hologram sang kapten yang memarahinya habis-habisan karena tidak menjawab radio. Jadi dia langsung bergegas ke gedung Serikat Pemulung untuk melihat apa masalahnya. Begitu tiba di depan pintu dengan sangat khawatir, ketika sistem mengizinkannya masuk, keadaannya sangat kacau dengan kotak pizza berserakan di mana-mana. Dia berlari masuk sambil berteriak mengira wanita itu dalam bahaya, hanya untuk menemukan bos cantiknya sedang bermalas-malasan di sofa di tengah kekacauan. Lihatlah penampilannya yang menawan ini, kalau dia menatap saya begitu, kiamat pun pasti terlupakan. RG menanyakan barang bagus yang dijanjikan, dan rasanya kita sudah menemukannya. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas seolah tidak peduli apapun, lalu tiba-tiba teringat ada hal serius yang harus dibahas. Sang kapten bilang dia mendapat pekerjaan elit dan akan membiarkan cowok kita menanganinya demi mencari pengalaman. Itu misi bintang 2 berbayaran tinggi. Tapi dia memperingatkan kalau sebagian besar keuntungan adalah miliknya. Dia membual dengan mengatakan karena dia berada di tim pemburu terbaik, tidak mungkin dia akan gagal dalam misi ini. Terji sangat bersemangat memikirkan peningkatan yang akan dia buat sambil memberikan jempol tanda dukungan. Tapi begitu CMC meminta dana bantuan biaya operasional, ekspresinya langsung berubah dan dompetnya mulai terasa perih. Dengan wajah tanpa dosa dia langsung menolak. Lalu berkata kalau dengan fisik elitnya, membeli senjata adalah pemborosan. Cowok kita tahu petinggi serikat menghasilkan banyak uang, tapi dia hanya mendesar dan menyebutnya masih terlalu naif. Melihat sudut kamera begini, kalian pasti susah fokus pada obrolannya. Tapi kenyataannya, dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun di dunia nyata karena lebih memilih menghabiskannya untuk membeli konsol baru dan skin game. Benar-benar mengejutkan. Sang kapten ternyata pecandu game akut dan CMC terpaksa berjuang sendiri untuk mencari uang tambahan. Meski begitu, dia tidak pernah menolak misinya karena selain mencari bahan, dia sadar telah berutang nyawa pada wanita gila itu. Masa lalu Towok kita sangat berat, kehilangan orang tua, karena kelaparan membuatnya terpaksa menjadi pemulung demi bertahan hidup. Dia ditangkap penjara, lalu dilatih jadi umpan meriam, tapi gerombolan itu malah dimakan monster nuklir. CMC selamat berkat keajaiban, mungkin karena dia dianggap terlalu kurus bahkan untuk sekadar hidangan pembuka. Sejak saat itu, dia masuk ke mod bertahan hidup ekstrem, menghindari segala hal yang mencoba melenyapkannya dari dunia, sampai akhirnya dia berpapasan dengan kawanan monster legendaris yang mematikan. Tepat saat dia mengira itu ajalnya, sang kapten mendadak muncul dan menyelamatkannya. Alasan konyolnya, monster-monster itu hanya mengganggu jalannya pertandingan game peringkat yang sedang dia mainkan. Kapten menarik kerah baju bocah itu seperti karung kentan dan menyuruhnya diam di pojokan sambil menonton pertunjukan saat dia mengumpulkan kekuatan tinju yang bersinar lebih terang dari monitor game. Setelah melihat bocah itu sangat sulit mati, dia mengajaknya bergabung ke dalam skuad. Kembali ke masa kini, CMC tiba dengan sepeda motor di Institut Penelitian tempat Dr. Su dan tim penyambut sudah menunggunya sedari tadi. Dr. Su menyambut cowok kita dengan sangat sopan, lalu membawanya masuk untuk menyelesaikan kontrak di ruangan 680. Pelayan teh yang manis itu adalah bonus yang menyenangkan, tapi CMC hanya ingin mengetahui detail misinya. Sang dokter mulai berbicara ala Wiranyaga, menjelaskan kalau tempat ini adalah organisasi amal yang menjadi rumah perlindungan bagi para manusia, setengah binatang yang diasingkan masyarakat. Dia memperlihatkan kalau orang-orang malang ini diburu layaknya binatang karena prasangka buruk, dan tujuannya adalah menghilangkan gen hewan mereka agar bisa menjadi manusia seutuhnya kembali. Semua berjalan lancar sampai sebuah masalah besar muncul merusak segalanya. Seekor monster nuklir mengepung institut ini, membuat siapapun tidak bisa masuk atau keluar. Namun di tengah penjelasan itu, langit-langit hampir runtuh akibat hantaman keras yang aneh. Dr. Su langsung panik karena makhluk mengerikan itu kembali, tapi cowok kita sudah melompat keluar sambil menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Para penjaga di luar sana buang-buang peluru demi hal sia-sia, dan saat si karakter utama melihat seberapa parah kekacauannya,
Dia hampir membeku, ternyata ada ular titan raksasa. Sang kapten benar-benar bohong soal tingkat kesulitan misi ini. Sisik makhluk itu berlapis baja, jadi rencana sekarang adalah memancing kemarahannya menjauh dari pangkalan. Dia melewati seorang penjaga dan berniat meminjam granat, tapi RG malah menguras seluruh stok si penjaga dan membuatnya melongo. Dia melemparkan hadiah itu tepat ke wajah ular menyebalkan itu untuk menarik perhatiannya. Serangan itu mendarat tepat di moncongnya. Dan pemuda kita langsung menancap gas motornya dalam-dalam untuk mengajaknya jalan-jalan. Binatang itu mengamuk dan mengejar si karakter utama sampai ke dasar jurang, granat berterbangan di mana-mana, dan bocah ini malah hampir menangis terharu, karena bisa menghamburkan amunisi gratisan yang bukan dari dompetnya sendiri. Tergi sudah menyiapkan medan perang di Ngarai Chaos, dan menyuruh si ular menerima combo hadiah spesial ini. Si ular akhirnya terkepung ledakan dari segala arah, dan pesta barbeque reptil resmi dimulai. Karakter utama langsung mengisi energi serangan berikutnya dengan daya granat dan menerjang maju dengan tebasan kilat. Tebasannya membelah tubuh si ular dengan kilatan listrik. Tapi saat dia mendarat dan mengira segalanya sudah selesai, dia melihat cahaya hijau aneh dari lukanya. Luka itu menutup secepat kilat, dan dalam hitungan detik binatang itu kembali mulus seperti semula. Pemuda kita dibuat tercengang oleh kemampuan regenerasinya yang sangat tidak masuk akal. Serius, monster ini bahkan tidak memberinya napas dan langsung menyemburkan racun asam untuk menunjukkan betapa liciknya dia bermain. Karakter utama mengeluh, karena cairan hijau itu ternyata asam murni yang sangat korosif. Zat itu melelehkan apa saja dalam sekejap, membuat pemuda kita merana melihat motor skuternya hancur total. Sekarang musuh sudah mulai serius, jadi karakter utama terpaksa mengeluarkan kartu as miliknya, jimat elang bayangan biru. Berbekal sepasang sayap baru ini, RG memutuskan bahwa waktu bermain telah habis. Sosoknya menukik tajam bagai rudal kendal yang siap mengubah monster ini menjadi tumpukan kristal berharga. Serangan dahsyatnya menembus tubuh si ular dan membuatnya berlubang-lubang. Binatang itu menjerit kesakitan dan pemuda kita bersiap mengakhiri pertarungan. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh, apakah ular raksasa itu sedang menangis. Dia ragu sejenak saat asap menghilang. Monster itu berubah menjadi wanita ular. Kalau saya sih, mending langsung menyerah saja. Dia sadar dia manusia setengah binatang yang berakal. Tapi tugas memanggil, dia tidak boleh ragu. Misi selesai kini, hanya tersisa ekor monster sebagai bukti keberhasilan. Ekor si ular betina tertinggal di sana, dan Dr. Su langsung mengirimkan $20.000 pasir kepada pemuda kita. Karakter utama curiga kenapa monster sebesar itu bisa muncul di tempat sedamai ini. Tapi sang dokter mengabaikannya dan berkata monster bodoh memang sering tersesat. Biar makin rileks, pria itu menawarkan 2 asisten istimewa, tapi pemuda kita tidak bodoh. Dia bertanya apakah sang dokter sengaja ingin menjebaknya dengan rencana ilegal ini. Pria itu bersumpah ini murni rasa terima kasih. Jadi RJ memintanya mengumpulkan semua pelayan institut sekaligus. Sang dokter langsung bergegas menyiapkan pesta sambil mengira dia adalah bos besar. Pemuda kita mengumpulkan seluruh harem untuk memastikan barisannya lengkap, dan mereka siap melayani. Pemuda kita mengumpulkan seluruh anggota harem untuk memastikan barisannya lengkap, dan mereka semua serempak menyatakan siap melayani. Kalau saya sih, videonya bakal berakhir di sini. Tapi karakter utama kita tidak tertarik dengan suasana itu, dia malah mengaktifkan jimat lain dan menyetrum seluruh harem dengan petir. Saat Dr. Su kabur ke lab eksperimen anehnya, si gila itu ternyata menyimpan banyak waifu yang diawetkan. Sesampainya di tangki utama, sang dokter mulai berbicara kepada para mutan seperti ayah yang penuh kasih, namun pemuda kita sudah berada tepat di belakangnya. Dan sang dokter mencoba mengusirnya dari server dengan berteriak kencang. Karakter utama sudah muak dengan omong kosong ini, dan langsung membuat si tua bangka lockout lewat satu pukulan keras. Gigi pria itu sampai rontok. Tapi dia menunjukkan bahwa dia sudah menekan tombol panik untuk memanggil bantuan. Dokter mengirim para pelayan untuk menyerangnya, tapi karakter utama menunjukkan bahwa dia sudah merusak kalung leher mereka semua. Si Pak Tua langsung korsleting di tempat. Sekarang haremnya beralih menjadi pasukan baru pemuda kita. Dia tahu institut itu hanya kedok untuk menculik dan menyiksa para gadis. Dokter memanfaatkan mereka sebagai kelinci percobaan demi eksperimen terlarang. Keadaan kini berbalik, dan para gadis sangat haus akan balas dendam. Sementara sang dokter mencoba membuat kilas balik yang menyedihkan.
bersumpah bahwa dulu dia ingin menyelamatkan gadis blasteran dari penindasan. Dulu, si Pak Tua sangat tangguh, menyelesaikan masalah dengan kekerasan, menghajar siapa saja yang berani menyiksa kaum blasteran. Menganggap dirinya penyelamat, dia mengadopsi seluruh panti asuhan manusia binatang untuk membantu mereka. Pria itu jenius dan hampir memecahkan kode untuk mengubah semua orang menjadi manusia seutuhnya. Tapi kemudian semuanya gagal total. Salah satu binatang mengamuk dan mengubah tempat itu menjadi pembantaian massal. Istrinya tewas dan putrinya sekarat di ambang kematian. Biaya medis untuk mempertahankan hidup putrinya sangat tidak masuk akal. Jadi dia menjual jiwanya kepada sindikat mafia demi membayar tagihan. Sang dokter menjadi ahli alkimia terlarang dan mulai mencari uang haram dengan menjual esensi dari gadis-gadis malang itu ke pasar gelap. Rencana akhirnya adalah menggabungkan gen binatang dengan putrinya agar gadis itu bisa hidup kembali, tapi mencari inang yang cocok sama suritnya dengan mendapatkan drop legendaris dengan peluang 0,1%, sampai akhirnya dia menemukan satu yang sangat cocok. Gadis itu adalah kepingan yang hilang, tapi sebelum dia menyelesaikan prosesnya, ular itu mengacaukan lobi. Sekarang masuk akal kenapa si Pak Tua begitu bernafsu menyuruh karakter utama membersihkan peta. Meski sudah ompong, si gila itu menyeringai lebar, karena sekarang jalannya sudah mulus untuk memulai eksperimen terakhir. Sistem memberikan konfirmasi dan ritual pemanggilan terlarang pun segera dimulai. Laboratorium mendadak berubah menjadi pesta radiasi penuh energi hijau di mana-mana. Pemuda kita menyuruh para pelayan menyelamatkan gadis-gadis malang lainnya. Karena jika mereka memutus aliran listrik sekarang, sisa server akan hancur lebur. Tapi kemudian keanehan dimulai, perhatikan baik-baik. Daging mutan mulai meleleh bagai tanah liat dan menyatu. Saat sang dokter merayakan kesuksesan, karakter utama langsung merasa pembaruan ini membawa galat parah. Wujudnya mulai berubah cacat, sistem mendeteksi galat kritis dan tubuh itu menolak semuanya akibat perbedaan 0,01%. Makhluk itu berubah menjadi gumpalan radioaktif raksasa, membuat Dr. Su panik karena eksperimennya gagal total. Tangki kaca mulai retak, dan tangan sang bos besar mendadak menembus kaca tersebut. Monster betina itu siap menghancurkan laboratorium ini, dan karakter utama mengaku ia hanya memotong ekornya pada pertarungan sebelumnya demi memastikan apakah dia benar-benar agresif. Dari sudut pandang itu, barulah saya paham mengapa dia ingin mendengar cerita dari sisinya. Kisahnya berawal di hutan radioaktif tempat kawanan ular mendapatkan peningkatan evolusi. Lalu si kecil ini memutuskan untuk menjelajahi peta manusia. Dr. Su adalah pahlawan masa kecil si kecil ini. Dia tumbuh besar dengan melihat wajahnya terpampang di setiap papan iklan kota. Berniat membalas budi, dia bersama kakak perempuannya memutuskan memberi kunjungan kejutan. Sayangnya, sambutan yang mereka terima justru berakhir mengerikan. Mereka langsung masuk ke dalam jebakan. Dalam kepanikan, sang kakak yang berkulit putih tidak sengaja menyenggol tumpukan ramuan terlarang, dan efek mutasinya begitu aneh hingga mengubahnya menjadi bos penyerang raksasa. Kini, dia terbangun dengan tubuh raksasa di tengah hutan, dan hanya kembali ke sana untuk menyelamatkan adiknya tanpa menghapus NPC manapun. Karakter utama membeberkan fakta bahwa pahlawan yang dipujanya justru memanfaatkannya selama ini. Si Pak Tua seketika syok melihat kebohongannya runtuh seketika. Sang kakak yang bermutasi langsung menghancurkan seluruh laboratorium dalam kemarahan besarnya. Layar beralih ke kapten yang bangun dengan wajah kusut seperti kehilangan jabatan. Di sana, ular hijau kecil berkostum pelayan sudah menyapa ramah. Fan Xiaoyu mendadak pusing memikirkan asal bocah ini. Pemuda kita muncul dengan santai sambil berkata misinya berjalan lancar, dan dia bahkan membawa pulang hadiah bonus. Pada akhirnya, serangan ular putih berhasil membatalkan eksperimen dokter itu. Putrinya siuman di balik reruntuhan dan membeberkan fakta bahwa manusialah yang membantai keluarga mereka dulu. Kala itu, sesosok bayangan tentakel jahat menyerang mereka. Dan kaum blasteran bertarung habis-habisan demi melindungi si kecil. Pak Tua akhirnya sadar para monster adalah pihak yang baik, namun lab kehilangan daya, membuat para gadis sekarat tanpa bantuan sistem penyokong. Disitulah cowok kita pakai jimat petir terakhirnya buat jadi generator darurat demi menyelamatkan tim. Dia merelakan item legendaris itu, makanya sekarang dia bisa santai di sofa kapten sambil menggendong seorang anak kecil. Fan Xiaoyu sampai tidak percaya kalau bonusnya itu monster mini. Jujur, dengan kapten yang penampilannya begitu, saya juga tidak bakal bisa fokus bikin laporan.
Karakter utama kita malah fokus ke hamburger si kecil, langsung membayangkan tumpukan poin pengalaman yang bakal dipanen saat Kapten sibuk menilai potensi kostum barunya. Gadis kecil itu cuma peduli cara menghabiskan makanannya. Firasat buruk langsung muncul di wajah si bos saat melihat Fan Xiaoyu mulai tertawa lebar. Dia langsung belak-belakan saja. Tidak ada tempat di tim ini untuk mereka yang tidak suka berburu. Jadi si kecil langsung dijadikan anak magang. Semua beres Towok kita langsung tidur pulas memeluk kristal legendaris dari bos. Begitu bangun di lobi spiritual, dia langsung dibuat kaget setengah mati. Gagak api muncul mendadak. Dia meminta kultivasi ganda untuk memperkuat kemampuannya, sekaligus memulihkan tenaga. Karakter utama kita langsung membeku. Game ini berubah genre. Si bos langsung menggebrak meja pakai kristal raksasa itu, dan menuntut hasil nyata. Si cantik pun mulai memprosesnya dengan api spiritual tingkat tinggi. Prosesnya sangat menegangkan hingga energi itu membentuk bayangan tepat di depannya. Item tersebut langsung mengenali sang karakter utama sebagai pemilik server, lalu pelindung lengan itu menyatu dengannya. Kilau khas barang premium toko gym, ditambah lagi, penampilan dengan kostum barunya ini, keren sekali. Setelan baru ini, memberikan peningkatan kelincahan, dan bahkan memiliki teknik rahasia, tapi coba lihat kondisi si gagak api, setelah menguras habis energinya. Kultivasi ganda tadi benar-benar membuat si cantik memohon ampun. Cerita bagian ini seru sekali, tapi si cantik sudah tepar di lantai sambil mengeluh, kalau 5 ronde berturut-turut adalah batas kemampuannya. Kalau saya sih, servernya tidak akan pernah mati. Akhirnya dia menyuruh si pandai besi istirahat dan membawa naga bersaudara untuk tugas berat. Kang Liyuli sangat gembira karena akhirnya bisa keluar dari lobi. Begitu mereka sampai di mulut jurang penuh mayat, si cantik melompat girang dari portal demi bisa menghirup udara segar, atau ya, mirip begitulah. Mensa langsung mengeluh karena bau mayat yang menyengat sekali, tapi cowok kita tegas, berhenti bersikap berlebihan sekarang juga. Dia mengambil sedikit tanah untuk memeriksa kualitasnya, tapi hasilnya mengecewakan. Tanahnya kering kerontang dan tidak berguna untuk benih dewa. Tiba-tiba saja, insting bahaya si cantik mendadak aktif. Dia buru-buru menarik si bos untuk bersembunyi, karena monster elite berwajah seram mendadak muncul di atas tumpukan mayat. Makhluk itu memanjangkan lehernya mirip jerapah kesurupan, dan turun untuk memeriksa keadaan sekitar. Karena tidak menemukan siapapun, monster itu memutuskan pergi, agar tidak mengganggu bos wilayah. Begitu monster itu menghilang, Towok kita muncul kembali di antara tumpukan mayat sambil membereskan jubah penghilang dirinya. Dia menjelaskan kalau monster tadi sedang mengumpulkan tumbal manusia untuk tuannya. Hal itu memberi si bos sebuah ide. Dan coba lihat kastil melayang raksasa itu, di sanalah pupuk terkutuk untuk bertani berada. Rencananya adalah menyusup ke antara para murid, dan langsung masuk ke sarang musuh. Kang Liyuli tersenyum lebar tanpa alasan, menganggap tempat paling berbahaya justru menjadi zona paling aman bagi mereka. Tian Liyuli tersenyum tipis seperti orang yang sudah merancang taktik licik ini secara matang. Rantai-rantai pun dikencangkan, agar sandiwara mereka terlihat nyata, membuat biarawati monster itu pergi dengan perasaan puas. Duo naga bersaudara itu ingin ikut, tapi cowok kita langsung menegaskan, kalau mereka cuma akan mengganggu aksi senyapnya. Dia pun menyusuri lorong kastil yang kondisinya jauh lebih kacau dibanding server game saat hari pembaruan. Sasarannya sudah ada di depan mata, tapi insting kucingnya tiba-tiba menjerit kencang. Kalian lihat sendiri betapa raksasanya monster itu. Kalau itu bukan bos wilayah, saya rela pensiun jadi narator sekarang juga. Monster itu mengendus udara dengan bingung, karena mencium aroma manusia, tanpa melihat bayangan apapun. Towok kita memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dalam wujud kucing sebelum durasi jubah penghilang dirinya habis. Dia sampai di tempat Ana, di mana para zombie tua menyuruh orang-orang untuk naik tingkat, padahal gerbangnya cuma berupa lubang di dinding daging penuh ribuan tangan yang siap menyeret siapa saja ke jurang maut. Karakter utama kita langsung sadar kalau kisah keabadian ini cuma umpan manis buat menjebak para pemula ke pembantaian. Benda itu sebenarnya adalah tungku pengorbanan raksasa yang terbuat dari jiwa dan rantai. Akhirnya dia menemukan pupuk terkutuk yang dicari saat wujud kucingnya mulai mengumpulkan item tersebut. Dia merasakan hawa api spiritual yang terasa membakar sekaligus membekukan di saat bersamaan. Tiba-tiba saja tubuh kucingnya melayang tanpa bisa dikendalikan. Tungku itu mulai menyedot jiwanya ke dalam, membuat cowok kita panik setengah mati.
keadaan benar-benar memburuk bagi si kucing kecil ini. Mana wujud kucingnya habis di saat paling tidak tepat, memaksa cowok kita kembali ke tubuh aslinya. Dia sangat terkejut, karena daya hisap menara ini benar-benar tidak masuk akal. Jika tidak segera bertindak, dia bakal jadi bahan bakar tungku. Namun di tengah kekacauan itu, si bos melihat pancaran cahaya yang tidak biasa. Seorang gadis hantu tiba-tiba muncul dan bertanya, apakah dia bisa melihatnya? Cowok kita seketika langsung membeku di tempat. Bagaimana bisa ada jiwa yang berkeliaran bebas di sana tanpa ikut dilebur? Gadis itu menyuruhnya diam, karena bos wilayah bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun. Dia mengaku sebagai roh tungku dan langsung menawarkan kesepakatan menarik. Sepertinya dia ingin kabur dan cowok kita adalah tiket penyelamatnya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Xiao Jing, item paling langka dari sekte yang biasa mengubah monster menjadi pil peningkatan level. Dahulu benda itu memberikan peningkatan status dan kemampuan yang luar biasa. Tapi masa kejayaannya sirna saat dia jatuh ke tangan penjahat tingkat tinggi. Leluhur jahat itu menyegelnya dengan jarum dewa demi memanen pil iblis. Karena sudah lelah menjadi budak spiritual, dia berjanji akan menjadi asisten setia cowok kita jika dibebaskan. Mendengar tawaran menggiurkan tersebut, sang karakter utama langsung terdiam berpikir. Dia baru menyadari kalau pilar raksasa yang hampir menelannya tadi sebenarnya adalah jarum dewa yang menancap di dada gadis kucing itu. Gadis kucing itu menjelaskan kalau pilar kolosal itulah jarum yang menahannya. Cowok kita panik dan menegaskan dia tidak berniat mencari kesempatan dalam kesempitan, dia hanya bingung cara menolongnya. Tiba-tiba segel diikat pinggangnya menyala. Dan dia langsung memegang erat Xiao Jing agar tidak tersedot kembali ke dalam tungku. Cowok kita langsung serius, dia memanggil lengan mekanik bayangan untuk membantunya. Dia mengeluarkan pedang legendaris raksasa dari penyimpanannya dan menebaskannya hingga menghancurkan rantai iblis tersebut. Fokusnya kini tertuju penuh pada hasil jarahan. Untuk menyelesaikannya, si bos mengeluarkan cambuk kebenaran dan melilit pilar itu untuk mencabut duri raksasa dari lengannya. Kekuatan cowok kita sudah mencapai batasnya hingga membuat Xiao Jing cemas, tapi dia langsung mengeluarkan pil penguat hasil racikan si gagak api. Memakai barang langka memang terasa rugi, tapi mendapat asisten idaman, penghasil harta tanpa batas tentu sepadan dengan modalnya. Dia langsung menelan pil itu dan kekuatannya melonjak drastis hingga ratusan kali lipat. Tubuhnya menjadi sangat panas hingga membuat si gadis kucing terkejut saat dia mencabut paksa pilar tersebut. Dia menghancurkan segelnya dengan sekali tarikan kuat khas pemain peringkat atas diiringi teriakan yang menggetarkan seluruh server. Xiao Jing akhirnya terbebas dari rantai dan langsung memeluk leher cowok kita sambil bersumpah setia selamanya. Peningkatan yang luar biasa bukan berhasil. Cowok kita mengamankan jarahan utama yaitu tungku pelebur iblis penghasil pil level. Penyimpanannya memang sudah penuh, tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya keluar hidup-hidup dari peta ini. Tiba-tiba saja, monster elit berwajah mengerikan muncul di belakangnya sambil berteriak menanyakan siapa pencurinya. Ternyata itu adalah kultivator aneh berleher jerapar yang penampilannya mirip lukisan dari neraka. Karakter utama kita langsung membeku karena keributan tadi telah membangunkan sosok yang seharusnya tidak boleh diganggu. Makhluk tingkat tinggi ini biasa memanen saripati tulang manusia untuk meningkatkan level mereka. Monster aneh itu sepertinya mengenali cowok kita. Dia membuka mulut lebarnya lebar-lebar dan menuntut penjelasan bagaimana bisa pemula sepertinya melepas segel jarum. Karakter utama kita langsung berakting pintar bicara dan berpura-pura akan menyerahkan harta karun berharga jika nyawanya diampuni. Monster itu termakan umpan dan mendekat untuk memeriksa barangnya. Sementara cowok kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Memanfaatkan kelengahan sang monster, si bos mengumpulkan energi pukulan dengan kekuatan penuh dari pil tadi untuk melepaskan tembakan cahaya raksasa yang membelah peta dan langsung menghabiskan sisa darah musuh. Tumbang monster itu terkapar. Cowok kita melihat pancaran cahaya dari tubuhnya dan langsung berlari untuk mengecek hasil jarahan legendaris. Nan, Xiao Jing ngejelasin kalau tulang sumsum emas itu tempat nyimpen semua XP. Si bocah langsung melongo dapet jackpot gila, tapi dia gak paham cara pack item tingkat tinggi kayak itu. Alhasil, si kucing hantu langsung nyamber tuh tulang buat dirinya sendiri. Si MC cuma bisa pasrah ngeliat hasil jarahan itu, sekarang jadi milik si kucing. Efek peningkatan kekuatannya mulai hilang. Tapi misi kali ini benar-benar sukses besar, pupuk ajaib berhasil diamankan.
plus dapat bonus item tambahan lagi. Dia berubah lagi jadi wujud kucing biar bisa kabur Dim buat nemuin anggota tim lainnya. Di tanah cuma tersisa bangkai monster malang yang mati mengenaskan tanpa pernah paham kenapa dia bisa dikalahin solo sama seorang pemula. Arwah monster itu malah berubah jadi lalat aneh yang sumpah serapah mau balas dendam sambil terbang nyari wadah baru. Sementara itu di lobi, duo naga bersaudara udah bosan setengah mati nungguin pemuda kita beres farming. Mingxia sadar ada makhluk aneh mendekat dan langsung bersiap buat ngehancurin si penyusup. Tapi sayang, makhluk licik itu berhasil menghindar dan malah mutusin buat jadiin tubuh Li Yuli sebagai mangsa barunya. Begitu si lalat nemplok di pipi Li Yuli, saudaranya gak mau buang kesempatan emas buat langsung nampar mukanya sekeras mungkin. Li Yuli kaget dan langsung bangun dengan bekas merah di pipi. Ngiranya barusan ada gempa bumi dahsyat. Mingxia langsung tegang, mikir kalau master mereka lagi kena masalah besar dan pertempuran udah dimulai. Tapi, Li Yuli langsung curiga, saudaranya itu bertingkah aneh banget dan kelihatan kayak lagi nyembunyiin sesuatu dari lalat tadi. Makhluk itu ketakutan setengah mati di belakang. Tiba-tiba mereka ngerasain aura bos yang berat banget mendekat. Lalu sesosok Buddha raksasa yang aneh jebol dari langit-langit. Ngajakin mereka berdua buat mampir ke kamarnya. Li Yuli mutusin pura-pura baik demi ngulur waktu. Biar bisa ngehianatin si gendut nanti. Dan makhluk parasit itu udah kegeran duluan. Mikir kalau dia dapet jackpot gila. Tapi Mingxia gak punya kesabaran buat drama kayak gitu. Dia langsung ngasih tendangan telang ke muka si aneh pakai combo elit. Saudaranya melongo ngeliat aksi tanpa taktik itu. Tapi si rambut merah cuma peduli cara ngehancurin si bos. Sadar kalau kultivasi mereka ampar. Li Yuli mutusin buat ngandelin item toko tunai pemberian si Mcing. Mingxia langsung ngeluarin granat karena dikira obat penyembuh. Lalu malah terhipnotis sama pil abadi yang sinarnya lebih kinclong dari skin legendaris. Li Yuli ngebiarin saudaranya megang peledak itu sementara dia sendiri milih fokus pak busur dan panah. Si rambut merah seneng banget sama mainan barunya. Tapi si gendut jelas gak terima abis ditendang dan matanya udah menyala penuh amarah. Makhluk itu langsung masuk fase kedua. Numbuhin tangan, di mana-mana mirip boss raid yang lagi error. Mereka berdua sadar situasi makin gawat pas si monsternya buka mulutnya lebar-lebar kayak kawah raksasa, siap nelan seisi server. Mingxia nyuruh Li Yuli kabur buat nyari si MC, biar dia yang nahan amarah si bos sendirian. Li Yuli langsung emosional, ngingetin kalau saudaranya gak boleh mati sebelum dia balas tamparan tadi. Sadar gak kuat nahan serangan bos secara langsung, Mingxia nekat nelan granat spiritual itu bulat-bulat, dan ya ampun, langsung meledak dong. Aduh parah Sid, kalian lihat sendiri kan? Tubuh si gadis langsung hancur jadi abu pas diterjang monster raksasa itu, si naga bener-bener tamat. Di tengah kekacauan itu, Li Yuli lari kencang nyari si MC buat bawa bantuan, dan begitu ngerasain aura saudaranya lenyap, dia malah agak lega, lagian dia gak bakal jadi pembunuh bayaran top sektek kalau gampang panik. Roh monster serangga muncul di kesadarannya sambil ketawa. Dia pikir keadaan udah berbalik memihak dia. Makhluk itu mau manfaatin momen pingsannya buat melahap semuanya dan merebut tubuh itu. Tapi rencana itu langsung gagal total pas dia ngerasain tekanan kuat dari belakang. Dan versi gelap Mingxia muncul sambil nyekek si serangga kayak sampah. Kesadaran baru ini seneng banget nyeksa semut dengan sadis dan udah gak sabar buat nguasain tubuh inang sepenuhnya. Dia langsung ngincar kesadaran asli buat nyelesain perebutan ini. Fase akhir pengambil alihan mental pun dimulai, kedua kesadaran bertabrakan sengit. Mingxia asli terjebak di lautan tangan, dia teriak histeris sebagai data akun game yang lagi diformat ulang sistem. Sementara di dunia nyata, si bos mulai ngerasa mual. Si gendut mikir dia baru aja dapat makan malam gratis, tapi pencernaannya bakal dapat kejutan instan. Tiba-tiba saja, sebuah tinjuan keras menjebol dadanya dari dalam keluar. Tubuh makhluk itu mulai meledak jadi tumpukan tangan mirip dari tekstur game yang rusak, dan sosok yang keluar dari badannya adalah Mingxia mode gelap, lengkap dengan aura ungu menyala. Dia tersenyum tipis, persis kayak bocin yang baru dapat warisan akun game level maksimal. Di tanah sekarang cuma tersisa potongan tangan si bos sebagai saksi bisu kehancurannya. Mingxia agak bingung ngelihat barang jarahan aneh yang dijatuhin si bos. Tanpa ampun dia langsung nginjek tangan bermata itu, karena ogah nyimpen loot terkutuk. Sekarang dia mau cari tahu di bagian server mana mereka terdampar. Di sisi lain, potongan tangan tadi mulai merayap pelan, di lantai seolah-olah punya nyawa sendiri. Benda itu berusaha kabur dan sembunyi di sudut gelap, tapi coba tebak,
siapa yang mendadak muncul di sana. Roh itu ngejelasin kalau benda itu adalah fondasi pusaka Baizu, item langka yang harusnya gak tergeletak di sana. Sementara itu, Li Yuli malah tersesat di labirin tanpa ujung. Dia lari terus tapi lorongnya seakan gak ada ujung. Dan dari sudut kamera ini, kita tahu latihan fisiknya gak sia-sia. Li Yuli sadar dia dijebak, situasi makin tegang pas ada pria misterius lagi bertapa di tengah lorong. Li Yuli langsung waspada, bingung apakah pria itu nentu gentayangan atau cuma monster elit biasa. Gak mau buang waktu buat basa-basi, dia langsung narik tali busurnya buat ngasih serangan kejutan pertama. Tembakan melesat dengan kekuatan penuh sampai nerangin seluruh koridor gelap itu. Anak panahnya telak nembus kepala pria itu. Tapi herannya gak ada damage yang masuk sama sekali. Si aneh itu bahkan gak kedip dan malah ngancem kalau dia lagi cari mati. Tiba-tiba tubuhnya melar kayak bug animasi game dan mendadak udah ada di depan mukanya sambil nanya apakah dia suka ilusi. Serangan telak langsung menghantam dadanya dengan keras. Gadis kita terpental jauh sambil batuk darah. Ngerasain damage maksimal dari combo mematikan barusan. Si bos nanya apa urusannya masuk ke arahnya. Tapi Li Yuli malah menjawab pakai ejekan, meskipun kondisinya udah babak belur. Lawannya sama sekali gak bergeming. Makhluk itu udah buang kemanusiaannya dan berubah jadi mimpi buruk yang bikin gadis kita terkunci tanpa celah buat menghindar. Tampilannya bahkan udah mirip bos di game horor. Roh si Pak Tua ngasih tahu kalau dia gak berguna lagi dalam keadaan hidup. Lalu mulai proses penyerapan energinya. Bagi si Pak Tua, ditelan olehnya adalah takdir terbaik buat si gadis. Kalau si MC gak segera datang menyelamatkan, dia bener-bener bakal jadi makanan monster. Li Yuli perlahan mulai ditelan sama tumpukan daging itu. Kayaknya layar game over udah di depan mata. Tapi tiba-tiba dimensinya retak, dan si Pak Tua baru sadar kalau dialah yang masuk jebakan. Gadis kita muncul utuh tanpa lecet sedikit pun dengan hitbox sempurna yang bakal disetujui si MC. Lalu ngejek kalau teknik si Pak Tua cuma tiruan murah dari kemampuannya. Makhluk itu pamer kalau dialah master ilusi sejati dan malah nawarin dia buat gabung ke perumpulannya. Tapi Li Yuli ogah dengerin omongan mayat, bikin si Pak Tua emosi dan langsung ngeluarin jurus pamungkas buat beresin pertarungan. Si bos maju habis-habisan pakai wujud anehnya yang penuh tangan. Tapi Li Yuli cuma merem santai sambil mulai merapal jurus spesialnya. Bertransformasi ganti baju mirip peri anggun, dia membangkitkan iblis langit pemakan jiwa dengan visual api biru yang keren abis. Si Pak Tua langsung panik karena dia ngiranya klan naga udah lama punah dari muka bumi. Gak ada waktu buat kilas balik. Dia udah bersiap buat serangan berikutnya. Dampak ledakannya dahsyat banget sampai layar cuma ngisain siluet hitam putih. Makhluk itu masih aja belagu sok tahu. Bilang kalau jurus itu gak bakal mempan lagi, padahal dia gak tahu kalau efek buruknya udah bekerja dari tadi. Kepala si bos langsung meledak hancur jadi energi gelap, dan gadis kita tetap melayang tenang di sana. Lukai kalau akun amatir gak bakal bisa menang lawan skill legendaris. Li Yuli ngejelasin kalau darah naga adalah counter alami paling sempurna buat segala jenis ilusi, dan nasib si bos udah tamat sejak pertama kali kecipratan darah itu. Tubuh makhluk itu terbelah, dan nunjukin item quest miliknya, yang ternyata cuma potongan ekor kadal biasa. Pantesan aja belagu banget. Ternyata seluruh rahasia kekuatannya cuma lelucon belaka. Sementara itu, suasana berubah merah mencekam, dan Mingsa mulai dengar bisikan seolah ada yang lagi spam mantra di kupingnya. Efek buruk mental ini berat banget. Dia gak kuat nahan sakit kepala dahsyat itu, lalu pingsan. Untungnya pemuda kita datang di saat yang tepat, dan langsung nangkep si rambut merah sebelum jatuh. Sementara mata si bos cuma bisa melotot terikat pasrah menyaksikan semuanya. Dia mulai berpikir keras, mencoba memahami asal suara misterius itu, dan di mana Li Yuli berada. Tiba-tiba, Little Immortal muncul di depan sang karakter utama dengan peringatan yang sangat darurat. Leluhur Wutong rupanya sudah mulai bangun dari tidurnya setelah menimbun banyak esensi darah. Dan monster itu benar-benar mengerikan bagai mimpi buruk. Karakter utama kita langsung tegang, karena tahu dia belum cukup kuat untuk melawan bos gila ini sendirian. Untungnya, si kecil bilang dia punya rencana rahasia dan butuh bantuannya untuk kerjasama terakhir mereka. Wajahnya memerah padam saat menjelaskan caranya. Jika ini sungguhan, pemuda kita jelas menang banyak. Bayangkan saja, mereka harus melakukan kultivasi ganda di tengah kekacauan ini. Tanpa menunggu jawaban sama sekali, dia langsung menyelam ke dalam pikiran karakter utama untuk memulai prosesnya.
Seketika realitas di sekitar mereka hancur, dan pemuda kita tiba-tiba berada di ruang mental yang tampak mirip lobi mewah. Dia menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya tempat bagi mereka untuk melakukan peningkatan kekuatan karena dirinya masih berwujud roh artefak. Di dalam ruang pikiran itu, semua item misinya dipajang rapi. Si kecil mengunculkan teratai emas buatannya sebagai fondasi karakter utama, mulai bermeditasi. Energi murni mulai memurnikan seluruh tubuhnya. Saatnya menerobos, karakter utama merasakan pusat energinya bersinar sangat terang benderang. Hubungan kultivasi ganda spiritual mereka berjalan sangat selaras, dan karena ini terjadi di alam astral, pakaian jadi tidak terlalu penting. Serap semuanya. Si kecil mengaku bahwa dia mencuri semua poin pengalaman ini dari sang leluhur saat membuat pil untuknya. Sekarang, dia memindahkan hasil jarahan terlarang itu agar pahlawan kita bisa mengalahkan bos sendirian. Si kecil memperingatkan bahwa proses pertama ini agak menyakitkan, namun dia harus kuat menahannya. Cahaya menyilaukan meledak hebat hingga peningkatan terakhirnya selesai sepenuhnya. Kembali ke dunia nyata, fisik karakter utama melayang otomatis sementara sisa tubuh si bos mencoba kabur. Monster itu sekarang cuma tersisa sebuah mata dan tangan kotor. Li Yueli mendekat untuk memeriksa sisa jarahan, dan sepertinya sang ilustrator sengaja mengambil sudut gambar yang menarik. Dia heran, apakah karakter utama pingsan karena si bos, sementara tangan monster itu memanfaatkan celah untuk kabur tepat ke hadapan si rambut merah. Kena serangan balik yang telak. Saat para saudari mencoba memahami situasinya, pemuda kita malah asyik berada di alam mimpi membayangkan kultivasi ganda mereka. Langit mulai meneteskan darah, berupa simbol kuno. Suasana damai langsung serna. Menha mendongak, dan menyadari ancaman berikutnya adalah monster tingkat dunia. Tiba-tiba saja, suara memekakkan telinga mulai menyiksa otak si rambut merah, dan juga gadis biru kita. Dari kegelapan muncul proyeksi astral berukuran raksasa, dan makhluk itu bertanya dengan murka siapa tikus yang berani mengganggu meditasinya. Li Yueli tahu karakter utama masih belum sadarkan diri dan ragu apakah sisa energi miliknya serta para saudari cukup untuk menahan serangan musuh. Namun, dia memutuskan bahwa mundur bukanlah pilihan. Para saudari mengumpulkan sisa kekuatan mereka untuk menciptakan kombinasi tembakan api agar tidak kalah dalam sekali serang, dan berhasil mengenai bagian tengah monster itu. Sialnya, luka itu cepat pulih, dan tangan astral raksasa meluncur turun bagaikan meteor. Sang bos berteriak bahwa tidak ada jalan keluar lagi, dan dia akan menghancurkan mereka berdua menjadi debu. Serangan mematikan itu meluncur cepat untuk menghabisi mereka dalam satu pukulan. Li Yueli sudah pasrah akan kekalahannya, bahkan sempat bercanda tentang urusan kehidupan selanjutnya. Tapi tunggu dulu, lihat aksi pemuda kita yang tiba-tiba datang menghancurkan tekanan musuh dengan satu pukulan kuat berkekuatan penuh dari RJ. Leluhur itu masih mencoba bersikap sombong, menyebut karakter utama sebagai semut kecil, lalu melayangkan pukulan keras ke arahnya. Dampak benturannya sangat dahsyat, tetapi sosok RJ ternyata sudah tidak ada di sana. Alhasil, si bos mulai mencarinya dan berteriak bahwa dia tidak akan bisa kabur. Mingxia sangat terkejut melihat aura baru sang karakter utama, sementara Li Yueli tidak habis pikir bagaimana dia bisa mencapai tahap pembentukan inti secepat itu. Pemuda kita membalas bahwa ceritanya sangat panjang, lalu memperingatkan semua orang untuk segera kembali ke tempat persembunyian. Sebelum arahnya berubah, karakter utama bilang mereka harus menyumbat lubang itu dengan jasad monster. Tetapi Li Yueli memperingatkan bahwa itu saja tidak cukup dan mereka butuh segel. Dia langsung beralih ke peran pendukung dan mulai merapal sihir ilusi, menarik mayat-mayat di tanah menuju mulut lubang hingga akhirnya jalan masuk tersebut tertutup rapat oleh tumpukan tulang belulang. Setibanya di markas, pemuda kita mendeteksi adanya gerakan aneh. Dia langsung membeku. Ada makhluk biru mungil yang sedang dirundung oleh kawanan gagak, dan monster kecil malang itu berteriak ketakutan sambil berusaha menghindari patukan burung. Sampai seseorang menyuruh mereka menghentikan kekonyolan tersebut. Ferichro langsung tersentak kaget saat melihat pemuda kita telah kembali. Little Immortal langsung melapor bahwa si pandai besi mencuri kristal untuk membuka ruangan terlarang DRJ, berusaha mencari tahu keistimewaannya, dan si kecil menjelaskan bahwa di sana perolehan poin pengalaman berlipat 3 kali lipat. Dia berusaha mendesak Ferichro untuk mengetahui bagaimana cara gadis itu menemukan rahasianya. Tetapi si rambut merah hanya memberikan alasan yang sangat konyol. Karakter utama akhirnya memutuskan
untuk mengabaikan pencurian itu karena fokusnya adalah hal lain. Pemuda kita menyerahkan sisa jarahnya kepada Little Immortal untuk memperkuat sekte mereka, lalu memerintahkan si pandai besi agar fokus membuat peralatan tingkat tinggi setiap hari. Sementara para naga merawat benih suci, rencana bertahan hidup mereka terus berjalan sangat cepat, dan pemuda kita segera memasuki pavilion untuk memulai latihan keras yang sesungguhnya. Pavilion itu terasa aner, dipenuhi limpahan energi kosmik di setiap sudut, dan pemuda kita mengerahkan segalanya demi mencapai inti emas secepat mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam. Namun suasananya mendadak berubah menegangkan saat sesosok bos kejam memarahi muridnya yang gagal menjalankan tugas penting. Dia memanggil larva kelabang yang aneh, lalu menjelaskan bahwa makhluk bernama kelabang bencana ini akan berguna untuk merombak ulang tubuh pria itu. Makhluk itu mulai menyatu dengan daging si pria dengan cara yang sangat menjijikkan, menciptakan wujud mengerikan yang dipenuhi banyak mata di sekujur tubuhnya. Sang bos memperingatkan bahwa waktu mereka hampir habis, dan tugasnya sekarang adalah memburu karakter utama kita. Sementara itu, seorang pemulung terbang secepat roket. Dia berlagak seperti penguasa langit berkat ransel terbang bekasnya. Namun pemuda kita muncul tepat di belakangnya, berselancar santai di atas pedang terbang, membuat pria itu hampir shock. Dia mencoba memacu kecepatan maksimal, tetapi kemampuan karakter utama sudah jauh berbeda setelah kultivasinya menyatu sempurna. Mereka tiba di kedai pemulung, dan pria beransel terbang mendarat terburu-buru, agar menjadi yang pertama masuk. Dia berjalan bangga sambil mengklaim dirinya paling cepat di dalam. Para pelayan berkostum koboi datang mendekat untuk melihat apakah RG mau membelanjakan uangnya. Aturannya sangat jelas, pengunjung biasa hanya boleh berada di lantai bawah, sementara lantai atas khusus anggota VIP saja. Pria beransel terbang itu hanya bisa gigit jari sambil bermimpi suatu hari nanti bisa mencapai peringkat A. Karakter utama kita justru tidak peduli dengan kemewahan dan hanya memesan segelas bir hitam serta porsi makanan berat kepada pelayan bar. Pelayan bar itu bernama Hua, seorang pria yang mampu menyajikan minuman dengan gaya akrobatik, dan dia langsung mengenali RG. Dia merasa bakat karakter utama sia-sia di tempat ini dan memujinya karena berhasil mengalahkan 5 monster sendirian di misi bintang 2. Rendah hati dulu, pemuda kita mengaku hanyalah petualang peringkat C biasa yang kelaparan. Si rambut merah beransel terbang yang mendengar ucapan itu hampir tersedak setelah menyadari bahwa karakter utama adalah seorang sepuh yang menyamar. Hua tertawa sambil mengingatkan bahwa hadiah misi sebelumnya mencapai $5.000 pasir. Tetapi karakter utama menyahut bahwa sang kapten memotong 70% dan sekarang dia menginginkan misi bintang 3. Karakter utama sadar uang bukanlah masalah utamanya sekarang, melainkan kristal raksasa untuk memperkuat para gadis pendampingnya demi bersiap menghadapi kedatangan bos besar berikutnya. Pelayan bar menduga kaptennya adalah seorang tentara bayaran, namun memperingatkan bahwa peringkat C tidak akan bisa menyelesaikan misi tingkat 3 sendirian. Si rambut merah bahkan mendadak pucat mendengar nama kapten peringkat S itu, sebelum langsung tersenyum lebar seperti menemukan rekan hebat. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lou Latian. Pria itu ternyata anggota klan nomor 1 dengan anggota hampir 200 orang, dan pemuda kita menerima ajakan tersebut sembari tetap berusaha mempertahankan reputasinya sebagai karakter biasa saja. Si pengguna ransel terbang tampak sangat bersemangat, mengira mereka berdua akan menyapu bersih seluruh area. Tetapi Hua memperingatkan bahwa misi kali ini membutuhkan minimal 3 anggota kelompok. Saat mereka menoleh ke belakang, muncullah Ling Yi, gadis imut dari peringkat C. Rekan terbang kita langsung luluh dan menerimanya tanpa ragu sama sekali. Dengan tim yang sudah lengkap, karakter utama meminta Hua memberikan misi yang paling menantang. Dia menginginkan tingkat kesulitan ekstrem dengan banyak monster untuk memanen poin pengalaman. Si penjaga bar langsung mengatai dia gila karena kelakuannya persis sekali seperti sang kapten. Dia lalu menunjukkan kontrak untuk mencari anak-anak yang hilang di hutan aneh, sambil memperingatkan kalau tempat itu terkenal berhantu dan penuh monster. Karakter utama kita langsung menerima kontrak itu dengan penuh semangat. Notifikasi misi pun berbunyi meskipun si rambut merah tampak ketakutan setengah mati dengan hal-hal yang berbau mistis seperti ini. Si rambut merah khawatir apakah gadis imut itu bisa menahan bahaya di sana. Tapi penjaga bar memperingatkan kalau waktu penyelamatan sudah hampir habis. Dia pun memperlihatkan peta rute gurun yang paling berbahaya. Jalur aman memakan waktu 10 jam yang berarti misi akan gagal total.
Tapi Ling Yue berpose seolah punya item premium rahasia. Dia mengeluarkan udang bercahaya dari inventarisnya, lalu memanggil Xiaolan seperti memanggil seekor anak anjing. Tiba-tiba, langit bersinar terang dan sebuah portal terbuka lebar. Paus bintang raksasa muncul entah dari mana, untuk menjadi kendaraan transportasi bagi tim mereka. Semua orang terpana melihat si pemula ternyata punya tunggangan tercepat di seluruh game, si rambut merah, bahkan mengira dia adalah bos kaya raya legendaris, karena peliharaan mahal ini. Membuat wajah Ling Yue memerah malu, dan berkata hewan ini cuma teman. Saat si pengguna jetpack kesulitan setengah mati, jagoan kita menggendong gadis itu di atas pedangnya. Begitu mereka mendarat di punggung makhluk raksasa itu, perjalanannya terasa sangat stabil dan nyaman. Dia menjelaskan, kalau Xiaolan memang lambat, tapi tahu jalan pintas rahasia di peta, makhluk itu mulai melesat cepat dan membuka celah dimensi di tengah awan, mengubah pemandangan menjadi distorsi ruang yang kacau. Jagoan kita merasakan aliran energi jahat dari arah hutan kehampaan terdekat. Kalian bisa merasakan ngerinya kan? Akhirnya mereka mendarat di map baru ini, dan atmosfer di sekitarnya terasa luar biasa berat. Gadis pemula itu langsung gemetaran, karena teringat cerita horor tentang peta ini. Dia bilang tempat ini, dulunya adalah hutan keajaiban, tempat manusia hidup damai di sebuah desa kecil. Mereka dulu hidup rukun berdampingan dengan kaum manusia binatang. Tapi suatu malam keadaan berubah tragis dan semua orang tewas mengenaskan. Pasukan pemulung memusnahkan manusia binatang karena dituduh bersalah. Padahal seorang gadis kecil melihat hantu merah mengawasi dari kejauhan. Si rambut merah sama sekali tidak percaya dan menganggap hantu itu tidak ada. Tapi si pemula menegaskan kalau cerita ini berasal dari sumber terpercaya. Dia menyebut nama Huan Yin, kapten paranormal terkenal yang sangat ditakuti. Si rambut merah hampir copot rahangnya mendengar nama itu. Tapi Ling Yue segera mengoreksi kalau wanita itu adalah cenayang roh yang sangat dihormati. Tiba-tiba saja, mereka melihat bayangan seorang murid bergerak di balik semak-semak. Jagoan kita langsung menghunus pedangnya dan menyuruh seluruh tim untuk segera mengejar anak misterius itu. Jejak itu menuntun mereka ke sebuah gedung terbengkalai di tengah kegelapan malam. Itu adalah gedung sekolah yang sangat tidak wajar berada di sana. Dan dari atas, sepasang mata tampak mengawasi jagoan kita. Jagoan kita menyuruh timnya segera masuk untuk memeriksa keadaan. Tapi begitu mereka melangkah ke dalam, pintu langsung tertutup keras. Semua orang tersentak kaget karena kejadian itu. Di luar, tanaman rambat aneh mulai tumbuh cepat dari tanah dan dalam hitungan detik menyegel seluruh gedung. Sang karakter utama mencoba mencari jalan dalam gelap menggunakan cahaya jam tangannya. Namun menyadari teman-temannya telah menghilang tanpa sinyal sedikit pun. Suara tawa kecil mulai bergema. Dia bertanya siapa di sana, lalu berhadapan langsung dengan siluet kaku. Ternyata itu cuma tumpukan manekin yang justru terasa 1000 kali lebih menyeramkan. Jagoan kita langsung bersiaga penuh karena mendengar suara aneh, tanpa menyadari ada bayangan raksasa yang mengintai tepat di belakangnya. Saat instingnya mulai bereaksi, tiba-tiba lengannya didekap oleh seorang gadis kecil yang menangis minta dipulangkan. Karakter utama merasa heran karena radar di tangannya tidak mendeteksi ancaman musuh sama sekali. Dia mencoba menenangkan anak itu dan bertanya bagaimana bisa sampai ke sini. Gadis itu menjawab kalau tadi dia sedang belajar di kelas saat hantu mendadak muncul mengacau. Ketika jagoan kita bertanya tentang yang lain, dia bilang monster jahat telah menangkap semuanya. Sementara itu, Liu Xiaobei tersesat sendirian di lorong gelap sambil terus meneriakkan nama teman-temannya. Entah dari mana, dia mendengar nyanyian aneh di luar rencana dan memutuskan masuk ke sebuah ruangan untuk memeriksa apakah itu suara monster atau karakter non-pemain biasa. Tampak tangan-tangan mungil saling berpegangan layaknya film horor, menciptakan suasana mencekam dengan nyanyian anak-anak dalam gelap. Di lantai, dia melihat Ling Yue terbaring pingsan dikelilingi oleh anak-anak aneh tersebut. Si rambut merah langsung mengamuk demi menyelamatkan temannya. Wajah anak-anak itu berubah menjadi monster mengerikan dengan senyum menyeramkan, dan dia melepaskan tebasan kuat untuk melenyapkan mereka semua sekaligus. Begitu musuh hancur, dia baru sadar kalau mereka hanyalah boneka jerami terkutuk. Jagoan kita segera menolong Ling Yue yang perlahan mulai sadar, memanggil nama Tian dengan bingung karena tidak mengerti kenapa ada di sana. Si rambut merah bercerita dia baru diserang hantu dan memanfaatkan momen ini untuk bergaya. Gadis baru itu langsung memeluknya erat membuat si rambut merah membeku kegirangan. Tapi tunggu dulu, dengar suara tawa aneh itu.
wajah gadis itu berubah menyeramkan, dan tentakel hitam mulai menguras HP si rambut merah. Kasihan sekali, seluruh tubuhnya kini terlilit akar pohon besar, sedangkan adegan berpindah ke lorong lain. Ling Yu yang Esre sedang berjalan sendirian mencoba menghubungi kapten mereka, namun tidak berhasil. Lalu terdengar langkah kaki. Li Yunxing tiba-tiba muncul dan berkata telah menemukannya. Tapi gadis itu kebingungan, karena sekarang ada dua sosok dirinya di sana. Keduanya pun mulai berdebat sengit hingga salah satunya terkena pukulan keras yang menembus wajahnya bagai asap. Jagoan kita mencoba melindunginya dan menyuruh gadis itu bersiap di belakang. Tapi klon raksasa mendadak muncul di belakang mereka. Gadis itu akhirnya tersadar dan muak dengan semua ilusi konyol ini. Dia langsung bersiap bertarung setelah tahu semuanya hanyalah tipuan belaka. Dia sebenarnya bisa membaca pikiran monster. Tapi komunikasi mereka hanya berupa kode aneh yang terus mengocer kalau merekalah karakter utama yang asli. Dia bahkan sempat teringat saat memarahi babi peliharaannya agar Dek supaya tidak dijadikan daging asap. Ling Yue menjelaskan kalau dirinya bisa membaca pikiran monster nuklir sejak kecil. Namun klon karakter utama yang aneh ini tidak mengikuti aturan yang sama sekali. Melihat situasi yang semakin kacau, dia langsung memanggil Xiao Liu. Dan babi hutan raksasa itu datang menyerbu dengan brutal, tanpa banyak bicara. Hewan buas itu menghantam semua bayangan di dinding tanpa ampun. Amukan yang luar biasa dahsyat, klon-klon itu langsung melarikan diri meninggalkan gadis itu, yang terpana melihat betapa mudahnya pertarungan barusan. Tak lama kemudian, seorang gadis lain muncul menunjukkan jalan rahasia untuk mereka. Begitu tiba di pusat masalah, auranya terasa sangat menekan. Gadis kecil itu menangis histeris memohon jagoan kita untuk menyelamatkan semua orang, namun karakter utama kita sudah tahu kebenarannya dan langsung mengabaikannya. Jagoan kita menyadari kalau anak itu sama sekali tidak memiliki tanda-tanda jiwa hidup, sehingga seluruh rencana ini hanyalah jebakan untuk memancing dirinya masuk. Dengan aura yang membara, jagoan kita memasuki sarang itu dan melihat anak-anak terperangkap di dalam kepompong bersama satu wajah yang sangat dikenalnya. Namun, sang pemilik tempat tidak menyukai tamu, dan akar pohon pun menyatu membentuk monster raksasa mengerikan. Makhluk itu mencoba meremukkannya. Namun refleks jagoan kita sangat cepat dan dia langsung melepaskan tebasan aura tajam untuk membuka jalan keluar. Sambil bergerak cepat, dia mulai menebas kepompong-kepompong di langit-langit hingga si rambut merah terjatuh ke lantai dengan linglung. Sambil menahan amukan akar pohon, sang jagoan memperingatkan kalau mereka berada di dalam perut monster dan menyuruhnya menyelamatkan yang lain. Pria itu hampir terkena serangan jantung karena mengira melihat hantu gentayangan, sekaligus dibuat takjub melihat kekuatan jagoan kita yang luar biasa dahsyat. Namun, tidak ada waktu untuk beristirahat karena monster ini bisa membaca pikiran dan meniru trauma mereka. Makhluk itu melacak kenangan buruk untuk dijadikan senjata mematikan. Untungnya Ling Yue kembali muncul bersama babi hutannya. Untuk menyeimbangkan pertarungan, hewan buas itu menyeruduk akar pohon dengan sangat keras, membuat si rambut merah kebingungan melihat kekuatan babi mutan yang super tangguh ini. Gadis itu bersenang-senang menunggangi babinya seolah sedang santai di taman. Di luar, sang dalang asli melihat sekolah mulai hancur dan bergumam kalau makan malamnya akhirnya telah tiba. Gedung menyusut. Penjahat berwajah galaksi ini mengaktifkan rencana terakhirnya untuk meremukkan semua orang di dalam. Bahkan avatar bocah kita pun tidak bisa kabur dari tumpukan akar raksasa. Si gila ini menjelaskan kalau dia butuh 100 tahun merawat pohon nuklir aneh ini demi menunggu buahnya matang dan memanen hasilnya. Pohonnya kelihatan kayak bohlam raksasa di tengah hutan dan dia sudah mengincar buahnya yang mirip otak mutan dengan sangat bersemangat. Si gila bilang pohon ini cuma butuh 1 hari buat berbuah dan biarpun setelah itu mati. Puluhan buah yang didapat sangat sebanding dengan usahanya. Tapi tunggu dulu, binar mata si penjahat lenyap saat buahnya layu tepat di depan matanya sendiri. Buah itu mengering dan memucat dalam hitungan detik. Si gila mulai panik mencari tahu siapa yang mencuri energinya. Tiba-tiba saja, tanah meledak mementalkan semuanya, lalu bocah kita muncul bersama babi hutan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Dia shock berat, bagaimana bisa pemburu pangkat si lolos dari kendalinya. Si gila mencoba menyerang balik pakai energi galaksi itu, tapi si MC mendongak ke langit dan sadar masalahnya jauh lebih pelik. Sebuah tangan raksasa keluar dari portal dan mencoba meremukkan si babi hutan. Bocah kita langsung melempar tali,
menyuruh si babi hutan membawa pergi anak-anak tanpa menoleh ke belakang. Dia sendiri menerjang musuh bertentakel ruang angkasa demi menyelesaikan pertarungan ini. Energi biru dilepaskan bocah kita untuk menghajar dan menusuk dada musuh. Namun si penjahat tidak berkedip dan mengejek kalau tingkat Apon bakal kesulitan melukainya sebelum dia memutuskan membalas pukulan itu. Pukulan yang dahsyat. Tinju sebesar gedung melayang dan si MC terhempas babak belur ke tanah. Menyadari musuhnya ini hampir mustahil dikalahkan. Bocah kita terdesak parah dan tahu bantuan bakal lama datangnya. Untungnya, dia masih punya satu kartu as dan langsung mengaktifkan jimat sakti yang mulai mengikis tubuhnya untuk mengubah kekuatannya dari dalam. Dia berubah hampir seperti setengah dewa dengan aura berwibawa. Musuhnya malah kegirangan melihat perubahan ini dan memutuskan untuk mulai bertarung dengan serius, melayangkan tinju ruang angkasa lain demi menguji wujud baru bocah kita. Beda level. Bocah kita sekarang langsung terbang menerjang si penjahat, hingga si gila tidak sempat melihat arah datangnya pukulan tersebut. Begitulah kecepatan luar biasa si MC. Dia sadar pedang barunya ini bisa menembus pertahanan apapun. Lawannya mencoba bangkit, tapi tekanannya terlalu gila. Keduanya berbenturan keras hingga menciptakan gelombang kejut raksasa. Ini adalah kecepatan murni. Bocah kita langsung menebas si gila layaknya merobek kertas, membuat penjahat itu tercengang karena pertahanan logamnya hancur tak bersisa. Waktu menipis, si MC harus cepat menyelesaikan tugasnya sebelum musuhnya hancur berkeping-keping, sementara dia mendarat dengan gaya yang sangat keren. Sialnya, si anak ini ternyata mirip Merkuri hidup dan mengaku tidak menyangka si MC bakal sekuat ini. Bocah kita sadar monster ini terlalu curang. Jadi satu-satunya cara adalah menghancurkannya sampai hancur lebur. Si penjahat mengerahkan seluruh kemampuannya dan menciptakan pasukan clown untuk mengimbangi keadaan. Bocah kita tidak mau kalah. Dia merapal mantra untuk memanggil kavaleri emas yang mengerikan demi membalikkan keadaan. Rata tanah. Serangan ribuan prajurit melibas semua klon tanpa ampun hingga si gila panik karena tidak punya tempat kabur lagi. Serangan itu telak mengenai tubuh aslinya, tapi berenergi bocah kita langsung habis saat itu juga. Dia kembali ke wujud semula, mengira area sudah aman tapi cahaya biru di tanah memberi peringatan kalau si bos masih punya fase kedua. Bocah kita terjatuh ke dalam kehampaan dan mendarat tepat di tempat pembuangan mayat yang menjijikkan. Di bawah sana, wanita gila berleher panjang sedang berburu penyusup sambil mengeluh kalau misinya sangat membosankan. Penjahat wanita ini benar-benar bahaya, tapi lekuk tubuhnya membuktikan kalau sang komikus niat sekali saat menggambarnya. Dia ditemani kelabang raksasa bermata aneh. Lalu tiba-tiba muncul kakek tua bermata merah yang mengaku mencium bau wanita di sekitar sana. Saat geng monster itu sedang berkumpul, sebuah bayangan melintas cepat dan langsung menebas kepala si kakek sampai putus. Semua tercengang. Kepala si kakek kini resmi berakhir menjadi hiasan lantai setelah serangan mendadak yang begitu cepat. Seorang master dengan aura luar biasa muncul bersama Jiangxi peliharaan yang wajahnya kelihatan sangat tidak waras. Sementara itu, si penjahat galaksi yang menculik bocah kita ke dimensi astral mengeluh karena si MC telah merusak hasil panennya. Dia memutuskan untuk memindai pikiran bocah kita, menempelkan tangan ke kepalanya demi membaca seluruh riwayat hidupnya. Penjahat itu mengira dia cuma anak yatim biasa, tapi ingatan si bocah membuatnya panik. Dia sadar pikiran si anak bukan dari dunia ini, melainkan mimpi buruk penuh dewa dan menara mayat mengerikan. Sangat mengerikan. Sosok emas muncul dengan kekuatan luar biasa yang membuat si gila langsung kegirangan menemukan rahasia besar itu. Tapi tiba-tiba saja, dimensi ruang di sekitar mereka mulai retak dan seorang wanita berambut pink yang garang muncul, menuntut si penjahat untuk menyerahkan bocah kita sekarang juga. Si gila tidak percaya kalau penghalangnya bisa hancur berkeping-keping cuma lewat kekuatan suara wanita itu saja, dan si gadis mempertegas kalau dia akhirnya berhasil menemukan target utamanya. Rasakan ini. Dia langsung maju memberi tendangan terbang dan pukulan telak yang pastinya menyakitkan sampai ke jiwa, membuat si gila terpental jauh hingga kehilangan kendali atas tawanannya. Bocah kita jatuh pingsan begitu saja, tapi untungnya si rambut pink datang menyelamatkan. Dia menangkap si MC di dekapannya, dan jujur ya, cowok mana yang tidak iri digendong waifu kelas atas begini? Saat siuman, bocah kita langsung kesal karena gagal menghabisi monster itu, membuat sang kapten kaget setengah mati
ketika mendengar musuh mereka ternyata abadi. Sementara si penjahat galaksi sibuk menyatukan kembali tubuh Merkurinya yang hancur, pohon aneh itu kini menumbuhkan buah misterius yang bentuknya mirip sekali dengan otak raksasa. Sang kapten tidak mau banyak omong dan langsung menghajar habis-habisan benih iblis itu sampai seluruh strukturnya runtuh. Tiba-tiba, Linio dan babi hutan raksasa datang membantu, mengabarkan kalau semua korban selamat sudah aman. Ngeri sekali, si rambut merah melongo melihat ukuran buah raksasa itu, dan sang kapten memutuskan cara terbaik adalah menghancurkannya langsung pakai kepalan tinjunya sendiri. Benda itu mulai berdenyut aneh, membuat semua orang kebingungan. Di atas mereka, sebuah portal terbuka di tengah kekacauan dan mulai memindahkan buah-buah tersebut ke tempat lain. Buah-buah itu mendarat di tempat yang sangat gersang, tempat si penjahat galaksi sudah menunggu kirimannya. Dia mengakui hampir saja mati di pertarungan tadi, tapi ketenangannya terganggu saat si bos muncul membawa aura berat menuntut hasil panennya. Dia menjelaskan kalau dia cuma berhasil mengamankan 7 buah karena bocah kita dan sang kapten benar-benar menyulitkannya. Bos Aning menerima sisa panen itu dan langsung memeriksa barangnya untuk memastikan kualitas energinya bagus. Dia memberikan pidato khas penjahat, menyatakan kalau dia akan segera membebaskan semua orang dari tanah tersegel itu. Rapat darurat. Di markas besar Scheveninger, pertemuan puncak para pemburu terkuat di wilayah ini resmi dimulai dan Presiden Ming Hui yang berpangkat TSS langsung membuka jalannya rapat. Tapi Hugas, yang gayanya sangat perlente, malah bilang dia sibuk menyelamatkan dunia. Paman Long langsung menyindirnya, menyuruhnya pergi berkencan saja daripada ikut rapat. Hugas bahkan tidak menutupi hal itu dan bilang kalau pacaran adalah caranya mengisi ulang energi. Gadis kucing bertanduk tampak kebingungan sementara sang kapten malah ngiler di tengah rapat, membuat presiden membiarkannya saja demi melanjutkan agenda. Bocah itu langsung ke intinya, penjahat bernama Aning akan segera menghancurkan segel dan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Siap perang. Pria berbaju zirah langsung menggebrak meja dengan emosi, sementara Huges malah bingung siapa orang itu. Tapi tentara bayaran bertopeng itu langsung membungkamnya dan memperingatkan bahwa si penjahat bisa membantai seisi ruangan sambil tertawa. Semua orang mulai merasa tamat sudah di depan mata dan si bocah membenarkannya. Peluangnya memang tidak nol, tapi segalanya bakal makin brutal. Sang presiden terus memantau perkembangan anak kita dari jauh dan sangat yakin bahwa bocah inilah satu-satunya kunci kemenangan sejati mereka. Kelompok itu membawa buah misterius ke laboratorium bawah tanah Scheveninger. Tiba-tiba Lingye muncul karena kepo setengah mati tentang buah apa sebenarnya itu. Dr. Guo langsung mengeluarkan mod kutunya dan menjelaskan bahwa benda ini punya kesadarannya sendiri. Lingye hanya bisa berdiri terpaku melihat ukuran buah raksasa di dalam tangki. Si abang makin bingung. Jadi sang dokter langsung menjelaskan apa itu pohon nuklir. Sederhananya, itu adalah tanaman yang berevolusi menjadi monster tingkat elit. Semuanya bermula dari benih yang meracuni tanah, lalu menghabiskan waktu ratusan tahun menyedot seluruh kehidupan di hutan demi bisa tumbuh. Semua akumulasi energi dahsyat itu akhirnya terkonsentrasi langsung di dalam otak tanaman ini. Lingye mulai curiga dengan pengetahuan mendadak dari Li Yunxing. Sementara gadis itu malah melamun, menyadari bahwa semua ingatan itu berasal dari ayahnya. Seketika benda itu bergetar hebat, membuat dokter sadar buahnya hampir lahir. Nah, perhatikan si wanita ular ini, dia malah santai di atas tumpukan mayat saat sang eksorsis berjuang mengatasi situasi dengan penampilannya yang sangat aduhai. Eksorsis itu mengirim mayat hidup untuk serangan penyayat jiwa yang langsung menembus tubuh musuh. Tapi si bajingan itu sama sekali tidak merasakannya dan malah mengejek serangan tersebut. Sang penjahat diam tanpa bergerak dan membiarkan zombinya mengalahkan pria malang itu dalam sekali serang. Gadis berambut hijau langsung shock melihat rekannya dikirim ke lobi tanpa sempat melihat apa yang menyerangnya. Eksorsis itu langsung menegaskan bahwa ini bukan mayat hidup biasa. Dia menjelaskan seluruh sistem peringkat dari zombie putih sampai zombie terbang. Namun Xiao Xiang berada di puncak rantai makanan tertinggi sebagai raja zombie legendaris. Gadis malang itu sadar dia telah salah masuk server dan langsung mencoba kabur, tapi sayangnya malah berakhir terpotong-potong di tengah jalan. Permainan berakhir baginya, dan eksorsis kita memanfaatkan momen ini untuk mengambil jarahan langka yang jatuh. Dia menyadari raja zombie masih menggeram, karena kelabang raksasa tiba-tiba muncul untuk makan malam.
tapi pertarungan sebenarnya sedang terjadi di tempat lain. Kapten berambut merah muda kita sedang dibantai habis-habisan dengan skor 3-0 dalam permainan video oleh seorang anak kecil. Saat mereka berdua asyik bermain, sang karakter utama malah apes kebagian peran sebagai petugas kebersihan untuk membereskan sampah. Sang kapten berkata tugas si kecil adalah bermain bersamanya. Ling Ye sangat kesal sampai mematahkan sapu menjadi dua sambil mengeluh bahwa jarahan misi terakhir sangat sampah. Dia butuh kristal intis secepatnya untuk berevolusi, lalu gadis kecil itu membocorkan tempat terbaik untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Ling Ye tidak mempercayai keberuntungannya dan langsung menuju ke tempat yang disebut Narai Kekacauan. Dia meluncur turun seperti roket, fokus melewati ular-ular demi mencapai labirin legendaris itu. Dia menggunakan beberapa clone roll untuk memeriksa jalan dan akhirnya menemukan surga kristal. Ini adalah jarahan tanpa batas. Dia mulai memasukkan barang ke dalam inventarisnya seperti orang gila. Tapi tiba-tiba lingkaran sihir raksasa menyala dan penyihir kecil misterius muncul merusak momen bertaninya. Gadis itu berpenampilan seperti penyihir anime dan Ling Ye mengenali monster tersebut. Ternyata dia adalah Mo Ling, elit ranking A dari faksi Scavengers. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan gadis itu di tempat terpencil ini, tapi tampaknya dia datang untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, dalam pertarungan melawan Kelabang, situasinya semakin intens. Sang Raja Zombie melancarkan serangan dahsyat yang mencabik-cabik monster itu seperti kertas. Potongan tubuh monster berhamburan kemana-mana. Makhluk raksasa itu adalah mimpi buruk dengan 1000 tangan kelaparan. Sang eksorsis menyadari rekannya sudah mencapai batas maksimal, lalu menggigit jarinya untuk memusatkan energi sebelum mengaktifkan mata surgawi untuk memindai monster tersebut. Benda itu bersinar sangat terang, dan dia akhirnya berhasil menemukan titik kelemahannya. Dia segera membunyikan lonceng dan memerintahkan sang zombie untuk menyerang bagian tengahnya. Xiao Zhang berubah menjadi proyektil penuh amarah yang menembus tubuh Kelabang dan membuat darah menghujani tempat itu. Eksorsis mengakhiri ritual dengan perintah eksekusi, memotong monster menjadi ribuan bagian dalam sekejap mata. Akhirnya monster itu tewas, dan Raja Zombie bisa beristirahat. Sang eksorsis benar-benar kehabisan tenaga hingga tubuhnya ambruk. Untungnya, Raja Zombie berada di sana untuk menangkap sang majikan sebelum terjatuh ke tanah. Sementara itu, desas-desus menyebar cepat di antara para monster terbang yang sudah merencanakan untuk memanggil sosok yang mereka sebut sebagai leluhur demi memusnahkan semua orang. Mo Ling melintasi portal, langsung menuju lembah pemurnian abadi. Dua bocah di sana panik luar biasa saat melihat aura gadis kucing itu benar-benar berada di titik nol. Mo Ling membakar sisa umurnya demi bisa mengalahkan monster itu sendirian. Karena kepala sekolah sedang bermeditasi spiritual, tugas memulihkan keadaan jatuh ke tangan karakter pendukung. Bocah itu mengaktifkan mantra penyembuhan legendaris menggunakan sekuntum bunga langka untuk mengobatinya. Dan efek visual dari penyembuhan ini sangat luar biasa hebat, sampai-sampai dia terlihat seperti sedang mendapatkan peningkatan skin legendaris. Mo Ling melayang naik dengan tubuh segar bugar layaknya baru meminum 10 liter kopi. Bocah itu menjelaskan bahwa bunga sakti tersebut memulihkan seluruh vitalitasnya secara maksimal. Namun suasana berubah tegang karena tempat persembunyian mereka telah terendus musuh saat sang guru belum selesai berlatih. Gadis kucing itu hanya memberikan senyuman khas seseorang yang sudah tahu cara menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kekerasan fisik. Adegan beralih pada gadis berseragam sekolah yang membawa lingkaran sihir. Dari dalamnya seekor marmut berkacamata melompat keluar, membuat bocah berambut merah. Kita bingung melihat perpaduan aneh antara sihir dan hamster ini. Dia mencoba kabur dalam wujud roh membawa jarahannya. Sialnya, sebutir kristal terjatuh membongkar posisinya. Mo Ling langsung menyadari hal itu. Sumpah, di momen ini si abang kita pasti merasa ajal sudah sangat dekat. Dia mempersiapkan jurus ledakan bintang spesial yang bersinar lebih terang dari matahari, lalu melepaskan tembakan maut untuk menghapus pria malang itu dari server kehidupan. Ling Ye muncul mandi keringat sambil berteriak bahwa dia berada di pihak yang sama sebelum terkena serangan lagi. 10 menit kemudian, ketegangan mereda setelah dia menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Mo Ling menyadari sosok tadi hanyalah umpan, dan si abang membenarkannya. Mo Ling menerima alasan itu dan menyuruhnya pergi membawa barang yang sudah diambilnya, tetapi memperingatkan jika dia membocorkan apapun tentang pertemuan ini, nyawanya akan langsung dihapus dari dunia nyata.
Ling Yi yang pintar langsung angkat kaki membawa jarahannya sebelum gadis itu berubah pikiran. Sang marmut kesal dan bertanya, mengapa dia membiarkan pencuri kecil itu mengambil barang secara gratis. Tetapi si gadis kucing berada di gelombang berbeda dan mulai merapal ritual gila menggunakan sisa kristal. Kekuatannya begitu luar biasa hingga segalanya mulai berputar dalam pusaran liar, dan dia memerintahkan proses peningkatan dimulai. Visualnya terlihat megah mirip pembuka anime, karena pancaran cahaya di mana-mana. Transformasi selesai, dia siap membantai bos apapun di peta. Sang marmut terpana melihat majikannya baru saja naik level lagi. Moling mengeluh persediaan kristal telah habis karena peningkatan itu, lalu langsung merencanakan serangan berikutnya menuju alam iblis. Tujuannya sekarang adalah membersihkan peta dari hama pengganggu, dan dia segera membuka portal sihir untuk langsung pergi dari sana saat itu juga. Si rambut merah hanya bisa menonton dari pinggir jalan sambil mencerna semua informasi itu, lalu memutuskan mengikuti jalurnya sendiri menuju lembah pemurnian abadi. Tiba-tiba adegan berganti memperlihatkan Ling Yi membuka matanya dan disambut seperti karakter utama dunia lain. Seluruh barisan harem dari karakter utama kita berkumpul, merayakan dengan gembira, karena sang tuan akhirnya telah terbangun dari tidurnya. Dia kebingungan setengah mati mencoba memahami apa yang diinginkan gadis-gadis itu darinya. Tiba-tiba gadis gelang kecil muncul, mengumumkan kehadirannya. Sementara sang eksorsis melangkah maju memperingatkan bahwa tempat persembunyian mereka sudah hancur. Dia menjelaskan bahwa bentrokan melawan sosok bernama leluhur Wutong tidak bisa dihindari, lalu memamerkan barang langka yang mereka dapatkan untuk membantu peningkatan kekuatannya. Rencananya sekarang adalah melatih si abang secara instan agar dia bisa naik tingkat dalam waktu singkat. Ling Yi mulai meramu hasil jarahan menjadi pil esensi khusus, lalu memberikan barang legendaris yang melipat gandakan kecepatan latihan itu. Si cowok mulai menghitung dan sadar kalau dengan semua buff aktif ini, XP yang didapat bakal gila-gilaan. Dia langsung mengambil item itu, menjejalkannya ke tenggorokan si cowok, lalu memperingatkan kalau waktu hampir habis, jadi dia harus menahannya. Kultivasi pun dimulai dan hawa di ruang spiritualnya langsung mendidih. Sementara si komikus memanfaatkan momen ini untuk memanjakan mata penonton lewat barisan waifu yang melayang-layang di sekitarnya. Panasnya luar biasa gila, sampai para gadis bisa merasakan dia hampir meledak. Sebelum akhirnya si cowok berhasil menembus batas, proses peningkatan pun berhasil diselesaikan. Tiba-tiba, sesosok pedang raksasa muncul bersamaan dengan inti emasnya. Si cowok sadar kalau kekuatannya sekarang sudah berada di level yang jauh berbeda, tapi mendadak muncul entitas emas yang berkata kalau murid-muridnya akhirnya berguna juga. Si cowok mengenali sosok itu sebagai mantan Master Sekti Heaven and Earth, lalu kegirangan karena mengira orang ini masih aktif di server. Sayangnya, roh itu langsung mengungkap kebenaran yang pahit. Dia sudah mati sangat lama dan yang tersisa hanyalah pecahan jiwa di dalam gelang. Sambil menatap si cowok dengan senyum khas orang yang mau melimpahkan beban, dia memuji kalau bakat si bocah sudah melampaui ekspektasi. Sang master memutuskan ini saat yang tepat untuk mengajari jurus-jurus curang, lalu mulai mentransfer jurus terlarang itu langsung ke dalam pikirannya. Cahayanya begitu terang sampai layar monitor rasanya mau jebol. Si cowok membuka mata di dunia nyata dengan mata heterokromia khas karakter utama anime, merasakan tubuhnya dipenuhi energi setelah berhasil membentuk Nasken Soul. Pasukan waifu ikut gembira karena energi mereka juga sudah pulih maksimal, tapi Ling Yi mengingatkan kalau leluhur Wutong masih jadi bos dengan tingkat kesulitan yang mustahil. Si cowok cuma melempar senyuman misterius khas orang yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Kita beralih ke dunia tulang di dunia lain, tempat Moling muncul bersama si marmut mistis untuk bertarung. Si maskot memperingatkan kalau pasukan tengkorak bakal segera muncul lagi. Moling merasa ini belum saatnya. Lalu sebuah kilas balik memperlihatkan kalau gadis kecil itu sudah membangkitkan sihirnya sejak umur 5 tahun. Dia menceburkan diri sendirian ke dunia aneh ini dan menghabiskan 10 tahun berburu monster solo demi mencari ibunya. Sang ibu juga penyihir hebat yang menghilang ke dalam portal, dan Moling bersumpah tidak akan mati sebelum bertemu lagi. Tapi bahayanya berlipat ganda di setiap lantai, dan monster mulai bermunculan kembali. Ada begitu banyak tengkorak di sekitar mereka, sampai kepungan ini rasanya mustahil untuk ditahan. Moling cuma tersenyum tipis seolah dia sudah menyiapkan jebakan. Lalu dengan lincah menghindari hantaman keras yang hampir mengirim si marmut kembali ke lobi.
Sambil melayang di atas kekacauan untuk mencari dalang utama, dia memutuskan mengakhiri sirkus ini dengan petir berantai yang membuat tulang-tulang itu terpanggang bersama. Dia sadar kalau bos baru muncul setelah kroco-kroco habis, tapi bosnya masih belum kelihatan. Tiba-tiba tulang belulang itu kembali menyala hijau dan pasukan tengkorak bangkit lagi dengan peningkatan kecepatan yang gila-gilaan. Masalahnya, sekarang mereka punya kekebalan terhadap petir dan pertarungan pun menjadi semakin sengit. Jadi sekarang saatnya menguji jurus turan yang dia dapat dari naik level kemarin. Moling memanggil kekuatan Dewi Es dan menegaskan kalau tumpukan tulang ini tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Dia melepaskan sihir es khusus untuk membekukan seluruh area dan mengubah pasukan itu menjadi es lilin. Es tulang itu berjatuhan dari langit dan hancur berkeping-keping di tanah. Si marmut langsung memanfaatkan kesempatan untuk memungut semua jarahan yang jatuh 2 kali lipat. Moling mulai tertarik dengan kristal-kristal ini dan curiga pada si cowok. Dia merasa si cowok menyembunyikan rahasia tentang cara dia farming begitu banyak. Tapi selebrasi mereka tidak bertahan lama karena energi negatif mulai naik lagi. Ternyata tulang-tulang itu gagal dikirim kembali ke lobi. Mereka menyatu untuk membentuk sesuatu yang jauh lebih buruk. Wah, bersiaplah, karena bos lantai yang muncul kali ini, gila-gilaan sang raja tengkorak, mimpi buruk para pemain pemula. Monster itu langsung mengayunkan serangan berat untuk melenyapkan Molin, tapi dia menciptakan perisai emas dan menahannya dengan mudah. Sayang, pertahanannya mulai retak dan hantaman itu mementalkannya seperti kapas tanpa beban. Moling berhasil memulihkan posisi di udara dan langsung fokus pada serangan berikutnya, agar tidak langsung tewas. Dia membombardir monster itu dengan semua jurusnya, tapi tidak ada yang mempan. Masalahnya, sang bos kebal terhadap serangan sihir, tapi Moling tidak gentar sedikit pun. Dia memutuskan menggunakan dewa para bos yang dulu dikalahkannya sendirian, lalu memanggil seluruh pasukan untuk membalikkan keadaan. Moling memanggil seluruh pasukannya untuk menghabisi bos itu, dan skuad panggilan tersebut datang dengan kemarahan yang meluap-luap. Ogre lapis baja mendaratkan pukulan telat tepat di dada si tengkorak, sementara Ratu Bunga mengikat makhluk itu dengan tanaman rambat. Ini benar-benar combo tanpa henti, tapi waktu panggilan mereka terbatas dan Moling harus segera menyelesaikannya. Jadi, dia menatap si mamut dengan niat yang berbeda. Moling mengaktifkan jurus penguat hewan peliharaan baru yang mengeluarkan aura api raksasa di sekitar si hewan kecil, mengubahnya menjadi mimpi buruk baru. Hewan kecil itu berubah menjadi beruang roh bayangan raksasa, lalu Moling memerintahkannya untuk mengamuk dan menghancurkan segalanya selagi panggilan lain menahan si tengkorak agar tidak bisa berkutik sama sekali. Monster itu cuma bisa pasrah menunggu nasib buruknya. Peliharaan kita langsung menerjang brutal ke arah target dan menghancurkan tubuh makhluk tersebut hingga menjadi kepingan tak tersisa. Makhluk itu berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Si beruang meraung merayakan kemenangan, tapi tiba-tiba sebuah tengkorak berselimut api hijau melayang di sana, membuat Moling sadar kalau si bajingan belum mati. Moling segera memperingatkan kalau selama bagian kepalanya masih utuh, monster sialan itu bakal terus bangkit kembali ke area pertempuran selamanya. Mendadak tengkorak itu bersinar dan menembakkan proyektil yang mementalkan si beruang hingga tersungkur. Parahnya, bos ini malah menyerap panggilan lain untuk membangun kembali tubuhnya menggunakan kekuatan pasukan Moling sendiri. Benar-benar tidak adil, si bos malah curang dengan mencuri kekuatan semua orang. Xiao Tu mengamuk melihat kelakuan ini, tapi Moling memintanya meminum ramuan pertahanan demi mengulur waktu semenit saja. Xiao Tu tahu masternya akan memakai jurus rahasia itu. Jadi dia menyuruhnya tenang, karena semua aman terkendali. Dia meneguk ramuan penguat itu, dan seketika kekuatan fisiknya langsung meledak dahsyat. Si beruang menerjang bos gabungan itu, dan melayangkan pukulan bertubi-tubi tanpa ampun. Selagi hewan peliharaannya menahan serangan mustahil itu, Moling memulai ritual untuk merapal mantra kuno. Dia memusatkan seluruh energinya ke kristal, dan memanggil Valkyrie, entitas kuat yang akan melenyapkan sang bos. Sebelum tubuhnya sendiri tumbang, dia cuma punya waktu 10 detik untuk melancarkan serangan pamungkas saat si beruang menahan lawan. Beruang kita menahan bos itu, tapi matanya terbelalak karena energinya habis. Semua kembali ke awal, dan si maskot berubah jadi marmut lagi. Moling pasrah di udara tapi tetap nekat melayangkan tebasannya. Benturan dahsyat itu mengguncang seluruh tempat. Namun bagian kepala tengkorak itu berhasil lolos dengan sangat tipis. Moling terkejut luar biasa
karena sang bos berhasil menghindar di detik terakhir. Tapi mendadak kilatan biru melesat cepat menghancurkan sisa-sisa tengkorak yang mencoba menyatukan diri kembali. Muling kebingungan setengah mati memikirkan bagaimana klon itu bisa ada di sana. Sementara si cowok tiba-tiba muncul dan menanyakan keadaannya. Tapi dia malah mendapat tamparan keras sementara sang penyihir memakinya habis-habisan di tengah tumpukan jarahan itu. Jauh dari sana, MC yang asli sadar kalau situasi sekarang benar-benar gawat. Rencananya hanya meninggalkan klon untuk menyelidiki jatuhnya kristal. Tapi klon itu butuh sentuhan fisik agar bisa menembus perisai pelindung milik Moling. Si rambut merah malu setengah mati karena klonnya menyentuh Moling di tempat yang tidak seharusnya. Takut kalau dirinya dicap sebagai pria cabul. Sementara itu, pohon samsara tumbuh luar biasa cepat, membuat si cowok tertegun melihat ukuran raksasanya. Liu Li datang untuk memberikan laporannya. Dia menjelaskan kalau pohon itu sebenarnya masih berupa tunas kecil, dan murid lainnya telah menghabiskan hampir semua batura demi memurnikan pil obat. Pasokan energi mereka sudah mencapai batasnya. Masalahnya, bos berikutnya di gerbang kenaikan masih terlalu kuat. Tapi Liu Li berjanji akan melakukan segalanya demi melindungi sang master. Si rambut merah tiba-tiba menerobos masuk kayak orang gila dan memotong obrolan. Bikin Liu Li penasaran ide konyol, apalagi sekarang. Si cewek polos ini nanya apa gurunya masih menyimpan pil abadi yang dulu diberikan kepadanya. MC kita bingung, sampai dia sadar si rambut merah memakan granat aktif. Dia bahkan membuat gestur hati pakai tangannya dan bilang energinya sangat dahsyat. MC langsung frustrasi berat menyadari hobinya mengambil amunisi nuklir. Tapi kemudian dia tersadar. Energi nuklir ternyata setara dengan mana di dunia ini. Dia pun ingat, kalau di gurun tempat tinggalnya dulu, sampah berbahaya seperti ini berserakan di mana-mana. Pohon itu dikelilingi tumpukan granat aktif, membuat MC tidak percaya kalau rongsokan ini ternyata sangat berguna. Sementara itu, si rambut merah mulai memusatkan elemen api murni di tangannya, lalu meledakkan semuanya. Ledakannya dahsyat banget, membuat energi nuklir mulai mengisi daya tanaman itu di tempat yang sangat jauh. Anjing duduk di singgasananya sambil mendengarkan keluhan para pelayan anehnya. Makhluk-makhluk itu gemetar ketakutan saat menjelaskan kalau si MC mendapat bantuan. Tapi sang penguasa bayangan Ogan mendengar alasan pecundang. Dia mengangkat tangan tengkoraknya, siap melenyapkan para NPC ampas itu. Makhluk malang itu lenyap seketika. Sekali serang, An Yingwak dengan ketidakmampuan anak buahnya. Lalu dia membentuk wujud baru dari lendir ungu mistis. Sesosok avatar menyeramkan muncul siap bertarung, dan si penjahat mengumumkan kalau dia sendiri yang akan turun tangan. Di sisi lain, terlihat tabung inkubasi aneh tempat Dr. Su bertahan hidup. Tanpa diduga, pria itu membuka matanya dan menyadari kalau proses hidup kembali miliknya berhasil dilakukan. Sesosok bayangan misterius muncul, lalu berkata sudah lama menunggu sang dokter terbangun, sementara situasi di dekat pohon mendadak kacau saat kabut hitam pekat menelan semuanya. MC kita dibuat melongo melihat apa yang ada di depannya. Sebuah replika aneh dari pohon nuklir itu muncul, lengkap dengan buah-buah berbentuk otak yang mulai bergetar hebat. Satu buah meledak kalian, bahkan gak bakal sempat berkedip pas ada bayangan melesat secepat kilat. Tapi si MC sudah siap siaga, dan langsung melemparkan lasso energi untuk menangkap si pelarian. Terlihat sesosok makhluk kayu berwajah menyebalkan yang langsung dipegang MC demi memeriksa keaslian barang jarahan tersebut. Liu Ya memeriksa hasil tangkapan itu dan berkata kalau ini bahkan tidak layak disebut harta karun. Baginya ini cuma roh pohon biasa yang terasa aneh. Legenda bilang buah ini butuh waktu berabad-abad untuk matang dan biasanya menghasilkan pil langka atau keturunan binatang legendaris. Roh jenius konon lahir sekali dalam 100 tahun dengan wujud manusia yang bisa tumbuh tanpa batas, tapi makhluk kayu yang ditangkap MC kita. Konyol sekali, dia tampak sangat bodoh. Si rambut merah menduga energi nuklir berlebih, membuat makhluk ini cacat sejak lahir. Jadi dia memanggil Baico kecil untuk berkomunikasi. Sang bocah langsung muncul dan mengaktifkan kemampuannya berbicara dengan tumbuhan. Sang bocah sampai terpana melihat wujud aslinya. Makhluk buruk rupa tadi ternyata cuma samaran untuk mengusir orang asing, dan kini dia menunjukkan jati dirinya sebagai peri cahaya yang mungil. Baico menjelaskan kalau ini adalah spesies sangat langka yang wujudnya bisa berubah seiring waktu. Sementara itu, di lab pemulung, serpihan kaca berhamburan kemana-mana akibat hantaman keras.
Para penjaga berlarian panik karena otak mutan itu hilang. Mereka mencari kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Tiba-tiba saja, seutas dahan menembus dada seorang prajurit dan pembantaian sadis dimulai saat akar pohon menjulur dari tanah menusuk semua orang. Ruangan lab berubah menjadi ladang pembantaian dalam sekejap. Otak yang hilang itu rupanya melahirkan monster yang sangat mengerikan. Dokter Guo memberitahu si rambut merah kalau buah pohon nuklir akhirnya menetas. Pria parubaya itu terdiam kaku saat menatap langsung mimpi buruk baru di laboratorium mereka. Kita kembali ke si dukun iblis yang sedang memburu MC kita. Seseorang mencoba peruntungan dengan melempar sebilah pedang besar. Namun monster itu bergeming saat logam tajam tersebut melesat di dekatnya. Dia bahkan sempat mengejek dengan menanyakan apa hanya itu rencana mereka, tapi malah berakhir terbelah dua sebelum tawa sombongnya sempat selesai. Makhluk itu langsung beregenerasi seketika, bahkan membelah diri menjadi dua demi menyulitkan pertarungan. MC kita terkejut melihat tebasannya sia-sia. Tapi Liu Li menjelaskan kalau itu cuma klon boneka, bukan bos yang asli. Sambil mencabut pedangnya, dia bersumpah akan mencincang makhluk itu sampai habis. Sang pengusir setan memanggil Xiao Jian untuk menyerang, membuat si zombie cilik langsung melesat kencang menembus tubuh klon tersebut. Namun si monster muak terus diserang dan memerintahkan pasukannya fokus pada si gadis, melepaskan hujan duri ke segala arah hingga membuat zombie malang itu tertusuk layaknya landak. Klon itu menyerang Xiao Jian tanpa ampun memanfaatkan celah yang ada, sungguh kejam. Zombie kecil kita pun langsung tumbang terkapar di tanah. Sadar kalau Wutong leluhur sangat sulit dikalahkan, MC kita memutuskan memakai teknik rahasia ajaran Master Sekti. Dia memanggil hujan pedang emas raksasa untuk menghujam para klon musuh. Mati kutub klon itu meleleh menjadi genangan ungu bergelembung. Si penjahat bersumpah serangan tadi justru memperkuatnya dan menciptakan pasukan tanpa batas. Si bajingan menyebut MC pencuri dan merasa sudah menang. Tapi MC justru balik bertanya apa dia benar-benar merasa lebih kuat. Sambil melempar senyum kemenangan, karena sudah membaca situasi, dia menjelaskan kalau para gadis tadi hanyalah ilusi untuk menjebaknya. Wutong panik setengah mati, lihat tuh mana miliknya, terkuras habis tanpa sisa. Ternyata mereka terjebak di kuali pemurnian milik MC yang menjelaskan kalau tubuh asli musuh abadi, maka jalan satu-satunya adalah memasaknya hidup-hidup. Menjadi esensi murni Virachro, ikut membantu menaikkan suhu dengan menyiapkan segel terlarang untuk memanggang si penjahat pakai api suci. Musuh sempat tertawa meremehkan dan sesumbar kalau api biasa tidak akan mempan. Tapi begitu menyadari itu adalah api suci asli, kepanikan luar biasa langsung melandanya jauh dari medan pertempuran. Dr. Su berusaha menebak siapa sosok bermuka galaksi misterius di depannya ini. Penjahat luar angkasa itu memujinya terlalu jenius untuk mati, lalu mengaku menyelamatkannya karena butuh sebuah bantuan penting. Sang dokter merasa dirinya cuma rongsokan tak berguna, namun si asing menunjuk ke arah tabung di sebelahnya yang berisi wanita tercintanya. Dr. Su tersantak kaget, karena tahu wanita itu sudah meninggal sejak lama. Si penjahat langsung belak-belakan menawarkan kesepakatan untuk menghidupkan kembali wanita itu dan menyembuhkan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, sang dokter langsung terpancing dan menanyakan apa rencananya. Rencana pria itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu meminta sang dokter mencari cara untuk meniru kemampuan manusia. Sementara itu di lokasi berbeda, seutas tangan menembus dinding dengan cara yang aneh. Rupanya itu adalah Molin yang memakai teknik